Yang penting bagaimana isi daripada kendaraan itu. Apakah onderdilnya benar atau top Atau palsu. atau palsu? Awe. Benar. Itu. Jadi, Bukan kendaraannya yang penting, onderdil yang di dalam. baik. Jadi Pak Robin ini kendaraannya sekarang ini adalah Kristen. Amin. Puji Tuhan. Oke, tetapi onderdilnya bukan Tritunggal, bukan? Bukan, itu bukan onderdil, bukan Tritunggal onderdil saya. Onderdil saya adalah berserah diri. Itu. Oh, berserah diri. Berserah diri di bahasa Arabnya Islam, Pak Robin. Iya, itu kan saya ambil. Saya ambil dari Islam. Oh, gitu. Makanya kita harus mengerti, makanya kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad, itu bukan Kristen sejati. Oh, Emang Kristen nggak pernah dilindungi oleh Nabi Muhammad? Dilindungi. gimana ini? Nabi Muhammad melindungi Kristen itu gimana, Pak Robin? Iya kan, ketika Nabi Muhammad, orang Kristen ingin beribadah, kan dipersilakan. Bagaimana bencinya seorang Kristen kepada Nabi Muhammad? Ah, itu apa ajaran dari mana? Ajaran dari iblis. Karena dikatakan Nabi Muhammad. sementara ada firman Tuhan mengatakan seperti ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia tidak terkecuali, mau pincang, mau seperti apa, mau jahat, itu diajarkan untuk mengasihi. Makanya sementara Nabi Muhammad nggak pernah buat kejahatan kepada Kristen, kenapa nggak dikasih, malah dibenci, malah dihujat? Coba di mana ajaran dari mana ini? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana seperti Muslim mengejek apa Yesus? Berarti tidak ada kasih daripada Maha Kuasa. Tapi saya percaya bagi Muslim-Muslim yang benar-benar sejati tidak pernah. Karena apa? Ketika dia tidak menyakiti Yesus, itu adalah tidak lengkap iman daripada Muslim. Saya tahu, paham itu. Ya, cuman mereka tidak percaya Yesus itu. Sebenarnya mereka meluruskan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi sebagai manusia yang mulia, utusan Allah yang mulia. Itu yang benar. Ini Kristen Makrifat ini. Tapi Pak Robin tahu dari mana kalau ada piagam Madinah? Di dalam piagam Madinah itu Nabi Muhammad melindungi umat Kristen dan umat Yahudi. Kok Pak Robin tahu ini sejarah Islam? Iman timbul dari pendengaran, bukan dari yang tertulis. Kan itu ada dalilnya. Saya banyak mendengar. Jadi iman itu bisa. Jadi ketika kita mendengar, kan Tuhan pasti kasih iman. Iman kita itu kan ada di dalam ini. Jadi iman yang ada di dalam hidup kita ini adalah milik yang Maha Kuasa. Makanya banyak orang yang terpanggil, tapi sangat-sangat sedikit yang terpilih. Ya mungkin saya salah satunya. Dipilih oleh Maha Pencipta, diberikan kebenarannya atau kepercayaannya kepada saya. Kenapa? Mantap pemilu Pak Robin ini. Pak Robin tahu sejarah Islam, bagaimana Rasulullah melindungi orang Kristen, tapi orang Kristen sekarang kok malah menghujat Rasulullah, itu gimana Pak Robin? Tanyakan, itu akan dipatahkan, dikatakan sebenarnya Kristen, mohon maaf, Kristen itu sendiri yang membantah kitabnya. Kan dikatakan kasihlah sesama manusia, ternyata tidak ada seperti itu, malah dipelintir. Ya kan, membenci Nabi Muhammad, membenci nabi-nabi yang lain, membenci saudara kita Muslim. Kristen tidak pernah mengajarkan itu. Sebagai pengikut Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan kasih. Maka dikatakan dalam Lukas 6 ayat 37, nanti boleh dibaca, anakku Nandar, kasihlah musuh-musuhmu sekalipun Nandar musuhnya. Daripada kekristenan diajarkan untuk mengasihi. Sama seperti yang dilakukan oleh Allah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apakah dia dimusuhi? Tidak, dikasihi, diampunin dia. Itu sebenarnya dia udah layak dimusnahkan oleh Maha Pencipta, tapi dikasihi. Contohnya kiblatnya siapa? Maha Pencipta, itu Allah. Bagaimana sifat Allah itu kita lakukan. Jadi kasihilah sesama manusia. Jadi kalau ada yang berdebat, makanya kenapa aku nggak pernah mau berdebat, nggak pernah aku nggak pernah membenci Muslim maupun Buddha, Hindu. Kenapa? Itu tidak ajaran daripada Maha Pencipta. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Makanya saya jalankan namanya sila kelima, sila pertama sampai kelima. Apa dikatakan seperti Bhinneka Tunggal Ika, aku lakukan. Itu bukan dari sembarangan, itu dari ayat suci. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka? Sekalipun beda-beda, tetapi satu jua. Ini harus kita imanin. Apa yang membuat kita berbeda? Ajaran manusia terkutuk. Apa yang membuat kita berbeda? Baku hantam. Ajaran manusia terkutuk. Jadi luar biasa kita buat anakku Nandar. Luar biasa memang. Dari dulu saya ikuti Nandar, tidak pernah yang namanya menghujat anakku Nandar. Luar biasa. Inilah hamba Allah yang sejati. Jadi Pak Robin, saya kan debater juga. Menurut Pak Robin, saya penghujat atau bukan Pak Robin? Coba Pak Robin. Saya kan dari mulai Nandar bermain apologet, tidak pernah yang namanya menghujat. Selalu istighfar. Saya mengikuti anakku Nandar. Ya, walaupun itu pedas dengan cara yang namanya cara menggigit, tapi secara halus, tidak pernah yang menghujat.
Supaya apa? Banyak saudara-saudara kita diberikan jalan yang lurus atau disampaikan kabar yang baik. Apa itu kabar baik? Kebenaran daripada Allah atau daripada Bapa itu. Jangan pernah dipelintir. Kalaupun mereka mempelintir, silakan. Hidup ini pilihan. Kenapa? Maha Pencipta, kembali kepada Maha Pencipta, memberikan kebebasan memilih. Memilih. Iya. Contohnya siapa? Manusia pertama, kembali lagi. Diberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam. Diberikan. Contoh, Adam, kalau kamu tidak ingin jatuh ke dalam dosa, kamu jangan makan buah holdi. Kalau di dalam Kristen, buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi kalau kamu mau jatuh ke dalam, silakan. Diberikan pemilihan, diberikan kebebasan. Kita tidak bisa dianggap seperti robot. Tuhan itu nggak mau menganggap kita, sekalipun kita malu ciptanya seperti robot. Enggak. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Makanya kehidupan ini di dalam Robin, ini ada pilihan. pertanyaannya, kau ini Kristen atau Islam? Nah, ini seperti ini. Pak. Ini kalau seperti saya nggak perlu layanin. Pertanyaannya itu aja, kau Islam atau Kristen? Dari tadi Saya nggak panjang tahu. ceritamu. Hmm. Hah? Oke. Dia udah kepanasan anak pengajar, silakan lah. Baik Pak Robin, Ya. itu orang Kristen bertanya, Pak Robin ini Islam apa Kristen? Jawab lagi Pak Robin, Oke, mungkin dia agak dengar. saya Kristen sejati. Kau percaya atau Kristen tidak percaya, sejati. itu hakmu kepada Maha Pencipta. Kristen hanya kendaraanku. Karena dikatakan, diajarkan dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan pernah malu menjadi Kristen. Itu tetapkan. Ya, bukan Kristen yang membawa kau masuk ke akhirat atau ke dalam kerajaan surga, tetapi amal perbuatanmu, kejujuranmu, kebenaranmu. Maka diajar dalam firman Tuhan Yohanes 4 ayat 23, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam apa? Kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Maha Pencipta. Ya. Berarti roh itu tidak pernah terlihat. Jadi menyembahlah dalam yang tidak terlihat, dalam kebenaran. Itu maksudnya. Karena roh tidak ada wujudnya. Jadi itu memaksud hanya peribahasa, hanya perumpamaan. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembahlah dalam yang tidak terlihat dan kebenaran. Itu maksudnya anak kunandar. Ya, biar paham. Bukan menyembah dalam, maksudnya menyembah roh, bukan. Jadi karena roh itu hanya perumpamaan, karena roh tidak pernah bisa terlihat. Jadi itu dimasukkan, diistirahatkan dengan roh. Jadi kehidupan itu tidak pernah terlihat, tapi ada. Ada orang yang pernah bisa melihat kehidupan, tidak pernah. Tetapi ada. Apa buktinya ada? Ya kita hidup. Nah itu buktinya. Siap. Ada orang yang pernah melihat Pak buktinya Robin. hidup. Ya silakan. Pak Robin itu kan dulu pendeta. Kalau pendeta kan dapat tunjangan, dapat persepuluhan, dapat kolekte, itu kan cepat kaya Pak Robin. Ya. Saya dulu yang membantah yang namanya perpuluhan. Karena itu disalahgunakan. Sayalah orangnya. Kenapa disalahkan dalam Malaki 3 ayat 10? Sebenarnya itu mempersediakan makanan di rumah Tuhan. Jadi itu maksudnya buat semua yang ada di lingkungan, contohnya dalam bangunan itu, dalam aula itu, termasuk jemaat, termasuk hamba Tuhan, termasuk pekerja-pekerja, bukan dimakan oleh hamba Tuhan sendiri. Itulah terjadi sekarang, keliru. Jadi itu seperti dalam suatu organisasi, namanya itu dari kita untuk kita. Tapi lihat sekarang. Zakat mal ya. Kalau dalam Islam itu zakat mal. Contoh kalau ada jemaat yang sakit, dipergunakanlah, diambillah uangnya dari perpuluhan. Bukan dimakan oleh hamba Tuhan. Sekarang buat hamba Tuhan, Pak. Nah, inilah salah gunakan. Apa yang buat hamba Tuhan itu adalah persembahan. Itu persembahan itu juga tidak boleh memaksa. Kalaupun makanya seperti dia persembahan yang dengan tulus, itu persembahan siapa? Itu masalah persembahan janda kan? Karena memberikan dengan tulus. Jadi Pak Robin dulu gak pernah ngambil persepuluhan. Tidak, itu saya ajarkan. Makanya karena itulah saya dikeluarkan. Karena saya membantah itu. Bahkan semua pakar-pakar teologi itu saya bantah. Karena nggak pernah Kristus. Memang Kristus Yesus itu butuh uang? Tidak. Ya, memang benar. Jadi mau makan apa hamba Tuhan? Makanya diandalkan manusia. Dia saya kira Pak Robin dulu sebagai berarti saya bekerja. Jadi banyak mengatakan, hamba Tuhan itu makan dari jemaat. Tidak. Hamba Tuhan makan bukan dari jemaat, makan dari Bapa. Tapi kenapa Pak Robin malah dikeluarkan ya? Padahal kan bagus ini, itu. kebenaran pasti diusik, kebenaran pasti dihancurkan.
Contoh dalam satu kantor aja, kebenaran ini cepat-cepat dikontak apa? Orang yang mau korupsi dengan orang yang tidak mau korupsi kan lebih banyak orang yang mau korupsi. Dalam satu kantor, Nandar udah mengalami. Pasti disingkirkan ini yang nggak mau korupsi. Apapun ceritanya. Padahal Pak Robin nggak mau persepuluhan ya. Iya nggak mau, makanya biarkanlah Tuhan yang menilai saya. Nggak bisa sampai kapanpun manusia tidak akan bisa menilai saya. Termasuk anakku Nandar, termasuk saudara-saudara kita. Begitu juga dengan saudara anakku Nandar. Tidak akan bisa saudara-saudara jemaat daripada Nandar menilai yang membawa Nandar ke akhirat. Tidak bisa, tetap Allah. Makanya berserah kepada Allah. Apapun ceritanya, jalankan semua perintahnya. Jalankan sesuai kehendaknya. Apapun kata orang, sebenar apapun itu, hati-hati dengan yang namanya iblis menyerupai malaikat. Hati-hati. Tapi anakku Nandar luar biasa. Dalam penangkalan ini sudah dapat. Luar biasa. Ya, dalam menyampaikan juga tidak pernah emosi, tidak pernah biarkan. Ini saya pribadi, ketika ada hinaan, baik dari siapapun sesama manusia itu barokah bagi saya. Makanya sekarang saya banyak menerima penghinaan supaya semakin banyak barokah, semakin banyak berkat yang saya terima. Jadi untuk menjadi orang benar itu harus dihina, anakku Nandar. Jadi kalau tidak ada penghinaan itu tidak orang benar. Contoh siapa? Nabi Muhammad dapat hinaan nggak? Dapat hinaan dari siapa? Contoh dari orang buta. Orang buta itu ya, dikasih makan. Ya, tetapi Pinter, apa? Apakah dibalik hina oleh Nabi Muhammad? Tidak. Dikasihi orang buta itu. Contoh siapa lagi? Yesus. Ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yahudi, apakah dia dibalas? Enggak. Malah orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, kemasukan roh Beelzebul katanya Yesus itu. Itu. Nah, itu yang saya alami sampai sekarang. Dari siapa? Dari Kristen sendiri. Karena itu akan digenapi. Di mana itu tertulis? Matius 10 ayat 36. Bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Jadi contoh siapa lagi? Musuh daripada Yesus. Ya dirinya sendiri. Siapa? Yudas Iskariot. Bukan dari luar. Bukan yang gak mengerti firman. Sementara Yudas Iskariot sudah lama dilayani oleh Yesus sebagai muridnya. Tapi dia menjadi pengkhianat. Dia yang menjadi musuh daripada Kristus sendiri. Nah, itulah yang saya alami sekarang. Jadi yang musuh saya siapa? Bukan dari Muslim. Dari diri saya sendiri. Itu akan digenapi dalam Matius 10 ayat 36. Itu harus digenapi di dalam hidup saya. Kalau saya mau jadi orang benar di dalam Kristus. Begitu, anakku Nandar. Tapi Pak Robin tahu ya kisah Nabi Muhammad SAW. Dan saya tahu dari Maha Kuasa. Makanya Maha Kuasa itu segala sesuatu pasti dia tahu, pasti diberikan. Ya dengan apa? Pendengaran, bukan dengan yang tertulis, dengan pendengaran. Karena pendengaran firman, iman timbul dari pendengaran akan firman ayat suci. Banyak orang membaca-baca tapi nggak pernah diimanin. Banyak sampai katam. Ya katam kalau dalam Muslim. Banyak sampai tamat kalau dalam Kristen. Nggak pernah diimanin. Iya. Kan ada itu kisah Nabi Muhammad dihujat oleh seorang Yahudi buta. Ya, tapi Nabi Muhammad tetap menyuapi dia. Kok tahu Pak Robin ini? Ya itulah sifat daripada Bapa. Itulah sifat daripada Allah itu. Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya, Maha Suci, semuanya Maha. Tapi bukan Maha jelek. Nah, itu Maha jelek. Nah, siapa? Itulah Bapak segala pendusta. Iblis. Itu Maha jelek. Kita juga nggak bisa menghakimi, tapi itulah. Makanya tinggal pilih yang Maha jelek atau yang Maha segala-galanya. Kalau Maha jelek hanya sepihak. Kalau Maha segala-galanya, maksudnya Maha segala-galanya dalam hal yang suci, yang benar, yang kudus. Gitu, anak Nandar. Tahu semua Pak Robin, kisah Islam tahu, saya yang tahu, Kristen tahu, yang tahu, Yahudi tahu. Oh iya. Allah yang tahu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Pak Robin dapat pengetahuan dari Allah terkait dengan apa yang terjadi, yang sudah terjadi, begitu ya Pak Robin ya. Amin. Terima kasih anakku Nandar. Terima kasih buat Bapak. Terima kasih buat Allah. Ya. Keren Pak Robin, pengetahuan Islamnya ada, Kristen ada, Yahudi ada ya. Ya memang karena dulunya seorang gembala ya, saya sudah dulu seorang gembala yang nggak mau dengan perpuluhan, akhirnya dikeluarkan ya. Ini tentu sebuah jalan hidup yang terjal ya, pergumulannya berat sekali Pak Robin ya. Benar. Padahal Pak Robin berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kasih, berjuang itu untuk kebenaran. Berjuang malah dikeluarkan Indonesia. Karena apa? Supaya kita beramal, termasuk juga saudara Muslim, berjuang untuk kesatuan Indonesia.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mau sampai kepada ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu tidak pernah terlihat. Itulah ketuhanan yang benar. Dan itulah harusnya kita percayai. Ya, sekalipun kita bermacam-macam kendaraan, sekalipun kita bermacam-macam teknik untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Tuhan yang tidak terlihat, tetapi ada. Ya, biarkanlah Allah atau Bapa itu yang menilai kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah kita menjolimi seseorang sekalipun dia punya kekurangan. Yang boleh ketika orang itu punya kekurangan, kita doakan supaya orang itu diberikan kekuatan, diberikan perubahan oleh Maha Pencipta. Jangan kita yang mengubah. Tidak akan pernah kita manusia yang bisa mengubah manusia. Kau kan Yang Kristen. bisa mengubah manusianya adalah penciptanya. Seperti katakan, Bang kalau saya tidak melayani Bang seperti Sel, lu ada diam tidak dulu. beradab. Kau kan Kristen. Sudah Jadi beradab apa ini? Tapi Pak Robin, gaya khotbah pendetanya masih melekat ini ya. Jadi begini, kalau berapi-api pendetanya gitu itu masih. begini, saya akan sedikit. Saya sekarang tidak menjadi, kalau melekat pendetanya itu sekarang saya alihkan bukan lagi pendeta dunia. Jadi pendeta apa pendeta di jadi? dalam hidup saya sekarang, di dalam keimanan saya begini. P itu artinya adalah pembawa. D itu ada namanya damai. T itu artinya Tuhan. Jadi PDT, pembawa damai Tuhan. Nah itu sekarang iman saya. Wih. Amin. Terima kasih. Robin. Bukan Apa, secara Pak? teologi, PDT apa? bukan secara organisasi. Bukan. PDT apa Pak? Robin Pembawa ulangi tadi. damai Tuhan. P pembawa, Oh. D damai, T Tuhan. Jadi marilah kita membawa damai Tuhan. Jangan kita katakan kita berdebat membawa damai Tuhan. Bohong itu. Jangan kita menjadi Bohong. orang yang munafik. Karena Membawa prinsip bukan damai untuk berdebatkan, Tuhan, ya. untuk kita lakukan dan untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi satu sama lain. Masalah terima nggak terima, biarkanlah urusan pribadinya kepada Maha Pencipta. Kita hanya bisa menyampaikan jalan yang lurus. Itu hak kita. Itu kapasitas kita dikasih oleh Maha Pencipta. Jangan pernah menjolimi, jangan pernah menghakimi. Baik pun sekalipun dia orang punya kekurangan, sekalipun dia orang yang berdosa, jangan pernah kita yang menghakimi. Biarkanlah Maha Pencipta yang menghakimi melalui utusannya yang kedua kali, yaitulah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Terima kasih. Ini masih apa namanya itu semangatnya ini masih seperti dulu ini. Amin, amin, Ya. amin. Tetap. Teman-teman, jadi Pak Robin ini dulunya seorang gembala, seorang pendeta yang memang dia ini apa ya, berpihak dalam kebenaran, nggak mau memakan uang jemaat perpuluhan. Di mana rata-rata sekarang ini kan perpuluhan dijadikan komoditas untuk mendapatkan dunia, harta duniawi ya. Tetapi pendeta Robin malah nggak mau, luar biasa. Contoh Tepuk tangan dulu, buat Pak saya Robin. pernah buat KKR itu. KKR dulu, supaya banyak persembahan yang didapat. Nah, itu KKR juga hati-hati. Oh, KKR juga. Iya, dikumpulkan kan kali 5.000 aja seorang berapa? KKR juga Pak Robin. Iya. Dan C minta Jadi naik itulah. Anda. Itulah sekarang pekerjaan-pekerjaan daripada iblis. Dia pakai seakan-akan seperti yang baik. Dia pakai seakan-akan seperti yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara, Waduh, ini kumpul Sementara pendeta. hamba-hamba Tuhan banyak yang kaya-kaya. Sementara jemaat-jemaat Ismin. dengan berdalih apa? Kamu akan diberkati. Ketika engkau memberikan perpuluhan, kamu akan diberkati. Mana? Itu hanya dusta daripada siapa? Pekerjaan manusia. Oh. Sekalipun saya tidak memberikan perpuluhan, saya sudah diberkati. Kok apa berkat yang terutama? Yang diberikan oleh Allah, oleh Maha Pencipta. Saya memiliki napas. Saya memiliki kesehatan. Itu berkat yang Napas. pertama. Enggak usah Punya masih mobil juga astagfirullah Pak Robin saya. ya. Punya mobil juga Pak Robin ya. Alhamdulillah berkat ya. Amin, amin. Keren Pak Robin. Itu berkat yang paling utama. Saya dapat bisa berbicara. Ini berkat saya. Ini barokah saya. Coba kalau saya sakit, emang bisa saya berbicara kepada anakku dandar? Boro-boro. Angkat badan saya nggak bisa. Iya, iya. Nah Keren, ini Pak Robin bukan. ini. Makanya banyak konsep-konsep dari kekristenan itu merasa kalau sudah memiliki harta dunia itu berkat. Bukan. Itu bukan berkat dari Siap, siap. Maha Pencipta. Ya, itu berkat dari dunia ini. Itu dijanjikan. Kan itu yang dijanjikan oleh iblis kepada Yesus. Ketika Yesus dicobain. Sembahlah aku. Akan kuberikan semua seluruh dunia ini kepadamu. Itu kan jelas. Makanya jangan terpengaruh dengan itu. Pak saudara. Robin. Pak Robin, sebelum ke Oke, Pak silakan, Danja, silakan. Assalamualaikum Pak Danja. Saya mau bertanya nih.
sama Pak Robin, saya mau bertanya. Pak Robin, ada kan KKR. KKR itu kan kebaktian kebangunan rohani. Di situ kan banyak tuh orang-orang yang tadinya pakai kursi roda tiba-tiba berdiri. Orang yang tadinya tidak berbicara itu langsung bicara. Itu settingan apa beneran? Kan Pak Robin dulu adalah seorang pendeta. Coba saya pengen tahu itu beneran apa rekayasa? Oke, jujur. Silakan, Pak Robin. Itu banyak yang namanya settingan. Itu settingan. Dipertontonkan. Jadi mujizat itu nggak perlu dipertontonkan. Mujizat yang menyesatkan adalah dipertontonkan. Mujizat itu nggak perlu dipertontonkan, nggak perlu diumbar-umbarkan. Ya, ketika tangan kanan memberi nggak perlu diketahui tangan kiri. Ketika tangan kiri memberi nggak perlu settingan. diketahui tangan kanan. Sementara ini diumbar-umbarkan supaya apa? Ada pertontonan, supaya ada mencari kepercayaan manusia. Settingan Pak Robin. Nanti Pak Robin dicari sama oten-oten loh, itu settingan Pak Robin ya. Pernah nggak di Amerika yang melalui apa namanya? Melalui alat elektrik. Ketika dia berkhotbah, itu dia di luar negeri itu ada itu. Nanti lihat di YouTube. Dengan dia cara berkhotbah, ya dengan mengambil memanutkan orang supaya percaya kepada dia, yang membuat mujizat seperti ini banyak. Ya, mujizat itu hanya kita alami. Maka dikatakan imanmu lah yang memberikan kamu mujizat. Imanmu sendiri nggak bisa orang lain. Kalau kau percaya kau sembuh hari ini, kau pasti sembuh. Tapi kalau kau memiliki keraguan-keraguan, kau nggak bakal sembuh. Itu namanya mujizat. Mujizat itu tidak perlu diumbar-umbarkan. Ya, rohani itu nggak perlu diumbar-umbarkan. Makanya dikatakan, jadilah kau saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang pertama-tama itu jadi saksi kepada pribadi. Jangan hanya kepada orang Yudea dulu. Itu namanya kesombongan. Merasa dia paling hebat, pribadinya paling hebat. Kalau mau jadi saksi, dalam pribadi dulu. Kasih contoh. Contoh seperti hamba-hamba Tuhan. Dia harus rela menjadi miskin. Supaya setiap jemaatnya menjadi kaya. Kan itu ada firmannya. Oke. Dia rela miskin. Jadi, Pak Robin, Ya, saya potong sebentar sebelum ke Pak Danja. boleh. Kan itu settingan. Kenapa kok mereka nggak takut dosa ya? Kan maksudnya mereka berbohong berarti. Kenapa mereka itu? Kenapa kan kan judulnya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Kok namanya kan kebangunan rohani, tapi kok ada kebohongan itu gimana Pak Robin? Jadi gini, kebangunan rohani dalam siapa? Kebangunan rohani kan ada dua. Kebangunan rohani dalam Kristus atau kebangunan rohani dalam iblis. Kita tinggal pilih. Iblis. Sampai kadang-kadang didorong. Itu lihat contoh KKR, kan ada orang yang lagi berdoa. Ah, itu nih saya buka. Saya perlu. Katakan ya jika coba. lagi berdoa, lagi didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba dia jatuh. Itu didorong, saudara. Itu disetting. Oh. Tidak ada seperti itu. Kita berdoa itu tenang, damai. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kalau kita kepenuhan Roh yang namanya Roh Suci, itu damai, tenang. Oh iya. Berdoa rohani tenang, iblis. berbicara juga tenang, berargumen juga tenang. Penting damai. Kalaupun ada orang yang mengatakan seperti ini, kita tetap tenang. Bahkan katakan, ada juga orang yang mau kita katakan apa? Terima kasih, tenang. Sama seperti Kristus. Yesus apa karena dia memberontak? Pernah. Nggak pernah memberontak. Sekalipun dia disiksa. Ya, secara kemanusiaan. Pernah dia memberontak? Tidak. Iya. Luar biasa Apakah ya. pernah Bapak memberontak ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Langsung kau binasakan aja kau Adam. Nggak benar kau? Tidak. Mantap Pak Robin. Gitu Pak Dance. Pak Dance ini luar biasa. Jadi Pak Dance ini juga. Pak Robin, Pak Dance ini seorang doktor MTH, Magister Teologi. Ya. Ini mantan pendeta juga. Benar. Ini mantan pendeta sama mantan pendeta. Silakan ngobrol. Sebelum Kami udah sering ngobrol kok sama Pak Dance. saya ingin tanya pada Pak Robin. Pak Robin masih menyembah manusia atau sudah beralih? Itu udah lama. Saya nggak pernah menyembah manusia, Pak. Mulai dari saya kecil juga nggak pernah. Makanya saya ini mungkin dipakai Tuhan untuk memberontak. Nah, sekarang Pak Robin masih Kristen. Iya, itu hanya kendaraanku.
Oke, gini ya, kita ngobrol. Senang aku kalau demikian. Gini ya. Pada Yohanes pasal 14, nomor 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ternyata yang menjadi tujuan dan sasaran yaitu Tuhannya Yesus yang dia panggil Bapa. Jadi Yesus hanyalah jalan. Nah, mari kita menggali jalan-jalan yang dilalui oleh Yesus. Kalau Yesus adalah jalan, maksudnya di sini semua yang dilalui oleh Yesus itulah jalan yang benar. Mari kita melihat Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat. Ya, ini bukan masalah sunat hati, tetapi ada hal-hal bagian jasmani harus disunat. Mari kita melihat siapa sebetulnya Sebentar dulu, Pak Dace. Pak Dace, mohon maaf saya putus interupsi. Suara siapa ini yang noise ini? Pak Dace atau Pak Dace kayaknya? Pak Dace menyetel perangkat yang lain ya? Jadi suaranya feedback. Pak Robin feedback. Di mute Tadi dulu Pak aja. Robin enggak? Iya, karena lu cuman berdua. Sekarang dengar Pak. Kalau saya di ngomong, mute. Pak Robin mute. Oke. Pak Robin mute, silakan. Lanjut Pak Dace. Izin. Mudah-mudahan Pak Robin ini mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini. Oke, gini ya. Saya yang nggak ada namanya mudah-mudahan. Mohon maaf, Pasti. nggak apa-apa. Ya, bagi saya yang namanya mudah-mudahan tidak ada. Pasti. Alhamdulillah. Kenapa? Pasti. Allah itu pasti. Bapak itu pasti. Nah, kalau nama mudah-mudahan sama, bagi iman saya itu keraguan-raguan. Saya nggak mau. Saya akan membahas siapa Ya, sebetulnya pengikut Yesus yang sejati. Apakah Kristen atau Muslim? Mari kita membedanya. Ya. Yesus mengajarkan sesuatu yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum. Bukankah sunat itu Allah tak ajarkan kepada Abraham dan dipraktekkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh Muslim. Lalu yang kedua, pada kitab Tanak ada puasa, Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Keluaran 34 nomor 28. Dan ini dipraktekkan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Selanjutnya, dalam kitab Tanak ada perintah oleh Allah kepada Musa dan Harun. Sebelum mereka ke tempat ibadah, mereka basuh kaki dan tangan. Mari kita melihat. Hal ini juga diajarkan oleh Yesus. Pada Yohanes 13 nomor 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita melihat hal ini dilanjutkan oleh keturunan Adam melalui perintah Allah kepada Muhammad SAW. Bukan hanya membasuh kaki, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang diuntukkan untuk itu. Selanjutnya, pada kitab Nehemia pasal 8 nomor 7, Esra menunjukkan model ibadah yang benar, yakni menyebutkan Allahu Akbar, lalu dalam keadaan posisi berdiri, lalu sujud, muka sampai menyentuh tanah. Dan ini dipraktekkan oleh Yesus pada Matius pasal 26 nomor 39. Dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Nah, mari kita melihat. Ada perintah untuk buatkan tempat ibadah yang diperkasih oleh Raja Salomo. Dan mari kita melihat. Yesus beribadah di mana? Yesus beribadah di sinagog. Ciri khas model ibadah di sinagog, sebelum masuk ke ruang sinagog harus basuh bagian-bagian tertentu. Nah, hal ini Yesus tunjukkan
kepada dunia dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Oke, ya. Selanjutnya, ya, walaupun saya tidak imani, tetapi ini kata Bible, ya. Yesus pada saat dia mati, dia dikafani. Nah, demikian juga, ya, pada saat Yesus disebutkan dalam Bible, sekali lagi walaupun saya tidak imani, tetapi ini sebagai model. Yesus hanya melanjutkan, karena pada kitab Tanakh juga pertama-tama demikian, orang mati dikafani. Nah, hal ini dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Pertanyaannya, ya, siapakah, agama apakah yang menjadi pengikut Yesus sejati? Ayo, silakan. Kristen atau Muslim? Buka mute-nya. Saya yang mute sekarang. Masalah cara ibadah itu, siapa yang lebih hebat untuk mengikuti itu? Apa yang nggak bisa diikuti oleh iblis? Kalau tata cara ibadah secara jasmani itu bisa diikuti oleh iblis. Saya udah pengalaman seperti itu. Itu bisa diikuti oleh iblis. Seperti apapun. Makanya saya katakan tadi, iblis yang menyerupai malaikat. Tapi hanya satu yang nggak bisa diikuti oleh iblis. Ruh yang suci. Itu tidak akan pernah. Itu berbicara hati. Tidak akan pernah bisa diikuti oleh iblis. Tidak akan pernah bisa ditiru oleh iblis. Setiap yang berbentuk jasmani itu ibad. Contoh, seperti tadi membasuh kaki bisa, Pak. Makanya kenapa dikatakan cuma dalam kekristenan itu hanya berat sebelah masalah iman, masalah sunat. Sunat itu sebenarnya harus sinkron. Jangan berat sebelah. Ketika dia mengalami sunat yang namanya jasmani, dia harus mengalami yang sunat hati. Itu lengkap, dalam Muslim juga ada. Cuman banyak dalam kekristenan itu hanya sunat hati. Makanya soak, bincang kebenaran itu harusnya dibarengi dengan sunat jasmani. Begitu juga dalam Muslim, hanya memakai sunat jasmani, sementara sunat yang namanya sunat roh atau sunat hati tidak pernah dilakukan. Mungkin jasmaninya bersih, dia ikuti, dia tunduki semua aturan-aturan dari seperti yang dicontohkan oleh Yesus, tetapi hatinya nggak pernah mengikuti. Nah ini makanya kenapa saya udah awalnya sudah dari situ, Pak. Makanya saya belajar berserah kepada Maha Pencipta dengan apa? Dengan ruh, bukan dengan jasmani. Jasmani bisa berbohong, Pak. Saya udah alamin itu. Contoh ketika saya masuk ke dalam satu namanya sinagoga atau satu bangunan, katakanlah gereja kalau dalam Kristen, kalau dalam Muslim hanya masjid. Ya, yang bersih itu hanya tubuh saya, hanya jasmani. Hati saya boro-boro. Saya malah ketika saya masuk ke masjid itu curi sendal, Pak. Curi sendal. Masuk ke gereja, curi sendal saya, Pak. Izin saya ambil alih. Pak Dance sama Pak Robin, standby dulu ya. Karena di sini juga sudah ada beberapa orang yang naik, kita sapa juga. Pertama di sini harus saya sampaikan bahwa Pak Dance bertanya kepada Pak Robin ya. Tentu Pak Dance berhak bertanya seperti itu. Pak Robin juga berhak menjawab. Tapi teman-teman perhatikan di sini karena ini adalah room diskusi yang berusaha akademis. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi kita dibenarkan kalau kita menyampaikan sesuatu yang memang ada pembuktiannya dan memang ada fakta-faktanya, baik secara dalil ataupun secara tertulis, tekstual, kontekstual maupun faktual. Itu yang terpenting pada kali ini ya. Pak Robin di mute dulu ya. Nah sekarang kita terima tamu dan kita akan sapa. Buat kalian yang tidak bisa sopan, kalian tidak bisa ikuti alur diskusi di room ini, maka kalian tidak bisa berada di sini. Karena itu hanya akan mengganggu jalan diskusi kita. Silakan bicara ketika telah diberikan kesempatan bicara. Silakan sampaikan narasi dengan menggunakan data dan fakta. Dan silakan kalian ingin bertanya, ajukan satu pertanyaan dan nanti kami akan menjawab kalau seandainya pertanyaan itu mengarah kepada Islam. Dan kalaupun tentang Kristen nanti biarkan Pak Robin Pardede yang sebagai Kristen. Masih Kristen ya Pak Robin ya? Nah, maka Pak Robin boleh menjawab tentang agamanya. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu. Sebelum kita lanjut Pak Dance dengan Pak Robin, kita sapa dulu. Bang Sel, silakan. Tujuannya ke sini mau menjelaskan atau mau bertanya? Silakan, Bang Sel. Kamu di sini naik untuk bertanya atau mau menjelaskan? Apa? Ya, silakan kamu naik ke sini untuk bertanya atau untuk menjelaskan atau hanya untuk parkun belajar? Mau bertanya, kata si Robin dia Kristen. Iya, pertanyaannya kepada siapa? Kepada Pak Robin atau kepada kami umat Islam?
sama Robin aja. Aku mau nanya dia Kristen atau bukan. Oke, silakan Pak Robin dijawab. Oke, terima kasih. Saya Kristen sejati, Pak. Oke, jadi Tuhanmu sekarang siapa? Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Siapa? Allah atau Yesus? Bapa. Gak nyambung, ditanya apa jawab apa. Kamu ya, bukan dia yang nggak nyambung. Telinga kamu yang peka. Sudah dia jawab siapa Tuhannya dan kamu yang tidak bisa menerima Dia jawaban itu. Kristen. Kristen tahu nggak arti apa Kristen? Gini, kamu di sini bertanya bukan untuk menguji atau ngetes orang lain karena kamu nggak berhak dan tidak layak. Ditanya. Kamu di sini hanya diizinkan bertanya untuk mengetahui, bukan untuk menguji atau untuk mengetes karena kamu tidak layak. Kecuali kamu kredibel, kamu dosen, kamu orang berilmu boleh menguji orang lain. Tapi Orang kalau berilmu. kamu, S2 saya. oke, coba buktikan kalau kamu S2. S2 di mana? Hah? S2 di mana dan jurusan apa? Angkatan tahun berapa? FK, biologi, S2. Iya, Bahasa- S2-nya jurusan apa? Jurusan apa? Prodi apa? Biologi. Oke, apa kaitannya dengan agama? Apa korelasinya jurusan kamu dengan apa? agamanya? Apa Apa korelasi jurusanmu yang biologi dengan kaidah kekristenan? Saya kan sudah Oke, coba buka mulut dulu, buka mulut dulu. Oke, gitar. Silakan, gitar agamanya apa? Kamu bukan Assalamualaikum. majikan kami. Waalaikumsalam. Kamu agamanya apa? Islam oh. Oke, Islam apa yang mau dilakukan di sini? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Kak Rifa, temanya apa ini Kak Rifa? Di sini belum ada tema karena di sini ada Pak Dance dan Pak Robin. Saya belum kasih tema. Kamu Oh, mau belum. bertanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya aja wes biar Bertanya kepada siapa? kepada Om Robin. Ya, satu pertanyaan setelah itu diturunkan dan silakan didengar di bawah. Silakan pertanyaannya apa? Ah iya. Untuk perbedaannya itu apa ya Om Robin antara Yesus yang berdaging sama Yesus yang roh dalam roh wujud roh. Oke, silakan dijawab Pak Robin. Silakan turun gitar. Terima kasih pertanyaannya. Yang Muslim satu kali bertanya langsung diturunkan ya. Yang Kristen kalian boleh banyak bertanya asal sopan. Silakan Pak Robin dijawab. Nanti dilanjut Pak Dance. Jadi apa bedanya Yesus yang berdaging dengan Yesus yang roh? Jadi kalau Yesus yang daging itu adalah buatan daripada Paulus. Tapi kalau Yesus yang roh itu adalah kehendak daripada Maha Pencipta. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih. Pak Dance silakan dilanjut sebelum kita sapa Yosua ya. Yosua kamu standby dulu. Ya, saya tambahkan ya, ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Yesus dalam roh dan Yesus sebagai manusia. Nah, mari kita melihat ya. Semua pakai data dalam Bible. Lukas pasal 4, nomor 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya di sini Yesus sama dengan manusia. Kenapa? Kisah para Rasul pasal 2 nomor 4, banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau yang dipenuhi Roh Kudus artinya dia bukan Tuhan, tetapi yang diberikan otoritas. Mari kita menggali hal ini. Yesus disebut Kristus. Kristus yang artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Ya, Ibrani pasal 1 nomor 9, Allah yang mengurapi. Oke. Kita melihat di sini. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, akal, kemauan, kehendak, emosi daripada Yesus sepenuh berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Sehingga Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Keberadaan sebelum Abraham ada, aku telah ada, itu adalah ya roh yang ada di dalam Yesus. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus, baik menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit atau menyampaikan firman, itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, Yohanes melihat penglihatan, langit terbuka, lalu turunlah roh menyerupai burung merpati tinggal kepadanya. Lalu kedengaran suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang bersuara itu adalah Bapa Tuannya Yesus. Dia tidak turun, yang turun adalah utusan. Nah, kalau demikian, Yesus adalah
utusan. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya, tetapi Tuhan mengutus ya Yesus. Nah, kalau kita perhatiin ya, ini penting sekali. Izin saya membacakan ya satu dalil yang sering saya bacakan. Apakah ini saya tunjukkan langsung ya? Oke, izin diperbesar. Izin diperbesar. Iya. Matius pasal 21 nomor 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya. Dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Nah, ternyata di sini ya Yesus sementara didoakan oleh orang banyak. Karena kata Hosana itu adalah berilah kiranya keselamatan berdasarkan kamus ya Bible ini. Hosana ungkapan Ibrani berarti berilah kiranya keselamatan. Kalau demikian di sini ya Hosana berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Yesus. Ada harapan oleh orang banyak kepada Yesus supaya diselamatkan. Kalau demikian, ya, apa yang diterangkan dalam Al-Quran, Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi. Ya, kenapa? Kita melihat ayatnya yang ke-11. Ya, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi di sini Yesus adalah nabi. Nah, mari kita comparekan ya, comparekan dalam Bible ini. Ya, saya punya Bible yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Nah, kita melihat ya pada Yohanes pasal 13 nomor 13. Ya, ini menunjukkan siapa Yesus itu sendiri. Nah, kita langsung saja. Di sini bahasa Yunani. Lalu di bagian kanan bahasa Indonesia. Kita melihat pada Yohanes 13 ayat 13 ya, dalam bahasa Yunani ada kata ho didas kalos ke ho kurios. Kalau kita perhatiin ya, kita baca keseluruhan, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, ini sini ada kata junjungan, bukan Tuhan. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Oke, durasi Pak dan C, biar kita jalan diskusinya. Oke. Yang mau menanggapi nanti boleh, tetapi dengan catatan harus menggunakan data seperti Pak Dance ya. Dan buat teman-teman di sini, kalau bisa kita diskusi, buat apa berdebat, oke? Kita usahakan diskusi. Debat itu terjadi ketika sudah adanya informasi yang keliru disampaikan di sini. Saya sebagai moderator dan juga sebagai pengurus Komal ini juga berhak untuk mendebat statement yang keliru, kecuali itu terkait agama lain. Kalau terkait agama Islam, maka saya berhak dan wajib untuk membackupnya. Oke, kita sapa dulu di sini. Ada Pak Yoshua. Yosua, di sini silakan, agamanya apa? Perkenalkan diri. Iya, halo. Ya, saya atas nama Yesua. Saya dari agama Kristen Protestan saya. Oke, di sini kamu sebagai Kristen, kalau ingin menjelaskan tentang agamamu harus menggunakan data dulu, baru penjelasan. Bukan penjelasan yang panjang namun tidak ada data, oke? Yang kedua, kamu berhak untuk bertanya kepada Pak Robin sebagai orang Kristen, atau bertanya tentang Islam, dan itu saya akan backup untuk menjawab kalaupun saya bisa jawab. Silakan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, baik. Di sini saya ingin bertanya aja tentang keimanan saudara ya.
Apa Biar saudara tentang Pak Robin? menjelaskan, Saudara di biar sini ada saya Pak Robin, boleh ada Pak Dance. Kalau saya saudari, kamu mau merujuk kepada siapa? Kepada saya atau Pak Robin atau Pak Dance? Ya ini Pak Dance kan tadi udah menjelaskan. Ya, terus kamu mau bertanya kepada siapa? Dance, Oke, Pak silakan. Dance mau bertanya Oke, kepada Pak pertanyaannya apa? Silakan, pertanyaan pertama. Dance. Ya, jadi saya ini ya mau bertanya tentang iman saudara Pak Dance ya. Mohon maaf ya, di sini saya ingin menanyakan ya, kenapa di dalam kitab Pak Dance itu sejarah-sejarah orang Yahudi itu dijadikan sebagai firman Allah di dalam kitab saudara Pak Dance? Tolong jelaskan sejarah-sejarah tentang Kamu merujuk Yahudi kepada dan Al-Quran Israel. ya? Iya, benar. Oke. Kenapa? Kalau Ambil diam dulu sejarah-sejarah bentar. orang Yahudi itu. Kalau merujuk kepada Oke. Quran, maka saya juga berhak untuk menjawab. Tapi Pak Dance boleh menjawab, nanti saya menambahkan. Yes. Pertanyaannya saya ulangi, diam dulu, di mute, dengarkan baik-baik jawaban kami, dan kamu tidak berhak mengganggu ketika kami menjawab. Pertanyaannya adalah kenapa sejarah orang Yahudi masuk ke dalam Al-Quran? Mungkin seperti itu. Pak Dance ada jawaban, setelahnya nanti baru saya tambahkan. Iya, kenapa masuk menjadi firman Allah gitu? Yes. Iya, setelah kamu bertanya, kamu berhak untuk diam. Dan kami yang menjawab. Dan tidak boleh mengganggu ketika kami menjawab. Kalau kamu mengganggu ketika kami menjawab, maka kamu akan diturunkan. Karena kami tidak mau diganggu ketika menjelaskan agama kami. Pak Dance mau menjelaskan boleh, setelah itu saya yang akan menambahkan. Silakan Pak Dance. Pak Dance, suaranya tidak terdengar. Al-Baqarah 136. Nah, di situ dijelaskan ya tentang iman muslim. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi dan rasul, serta hari kiamat, serta qada dan qadar. Itu dijelaskan pada Al-Baqarah 136. Nah, Muslim bukan berarti menciplak atau meniru, tetapi ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum Isa dan sebelum Muhammad SAW. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak searah dengan apa yang diperintahkan oleh para nabi, ini agama bisa diragukan. Seperti Yesus sendiri berbicara, aku datang tidak merubah Torah, tetapi menggenapi, dan juga tidak merubah kitab para nabi. Nah, hal ini kita harus ketahui. Para nabi-nabi dalam kitab Tanakh disebutkan juga dalam Al-Quran. Maka, ya, agama yang benar harus mengikuti apa yang telah lebih dahulu dilakukan oleh para nabi. Sekali lagi bukan menyiplak. Ya. Namun kalau Kristen itu bukan hanya menyiplak, tetapi kitab Tanakh, kitabnya Yahudi yang sekarang disebut Perjanjian Lama telah disatukan dengan Perjanjian Baru, menjadikan kitab agama lain jadi kitab Kristen. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab menggunakan Al-Quran dalam Quran Surah Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang berakal. Kenapa kisah orang Yahudi ada di Al-Quran sebagai firman Allah? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa ada sekelompok manusia yang diberikan nikmat oleh Allah tapi perlakuannya kurang ajar, biadab. Mereka yang disebut dengan Bani Yahudi yang sangat tegar tengkuk. Padahal mereka diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah. Ya Bani Israel laskuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Padahal jelas Allah katakan, ya Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Tapi ternyata Bani Israel yang telah diberikan nikmat oleh Allah ternyata tidak membuat mereka taat kepada Allah. Inilah sebenarnya pembelajaran bagi kita umat Islam, bahwasanya ketika kalian diberikan nikmat oleh Allah itu belum tentu menjadikan kalian menjadi lebih baik. Bisa jadi kemiskinan yang kalian terima, bisa jadi kesulitan yang kalian terima justru membuat akhlak kalian lebih terpuji dibandingkan orang yang diberikan nikmat seperti Yahudi, yang jangankan mereka itu patuh kepada Musa, bahkan Musa pun berkata, selagi
aku masih hidup saja kalian berlaku tegar tengkuk, apalagi ketika aku mati tentu kalian berlaku busuk. Inilah bukti kenapa kami umat Islam mengatakan kalian umat Kristen itu salah, karena kalian mendapatkan informasi dari orang yang tegar tengkuk seperti orang Yahudi, yaitu orang yang suka mendengarkan kabar bohong, apalagi suka menyampaikan kebohongan. Jadi saudara-saudara Kristen, kenapa kami mengatakan kalau kalian orang-orang tersesat? Karena kalian mendapatkan informasi tentang ketuhanan dari orang-orang sesat yang menyesatkan. Makanya kalian tidak mungkin benar. Karena kalian mendapatkan informasi dari orang yang suka mendengar kabar bohong, tentulah apa yang kalian imani adalah kebanyakan adalah kebohongan. Bukan berarti kami menolak semua informasi yang kalian terima, tetapi informasi yang kalian terima itu telah bercampur antara firman Tuhan dengan pendapat pribadi manusia yang angkuh dan tegar tengkuk, yaitu Bani Israel dari kalangan Yahudi, karena Yahudi sendiri atau Yehuda itu adalah nenek moyang dari seorang pezina. Maaf saya harus katakan ini, karena memang keturunan Yahudi itu bapak moyangnya pezina, antara Yehuda dengan Tamar berhubungan seksual di luar pernikahan yang adalah menantunya, maka keluarlah Bani Yahudi. Jadi secara tidak langsung dalam Bible Yahudi itu ada keturunan para pezina, termasuk Yesus sendiri adalah keturunan pezina. Maka keturunan pezina bukan berarti menjadikan orang itu pezina, memang tidak, tetapi setidaknya ini mempengaruhi, karena kalau kita hidup di lingkungan pezina tentu ini mempengaruhi perilaku kita. Inilah bukti kenapa Al-Quran itu tidak pernah menjiplak, karena Al-Quran meluruskan dan bahkan memberikan informasi tentang bagaimana proses terjadinya kesesatan di dunia ini melalui orang-orang Yahudi. Seperti itu Yosua ya. Jadi silakan, pertanyaan kamu sudah saya jawab menggunakan Quran surah Yunus. Kenapa kami diceritakan tentang Yahudi? Karena memang ada manfaatnya bagi kami mengetahui bahwa orang-orang yang diberikan nikmat seperti Yahudi bahkan masih tegar tengkuk, nggak tahu diri, dan bahkan jangankan menerima Tuhan menjadi Tuhan, menjadi Mesias jangan diterima, apalagi jadi Tuhan. Seperti itu Yosua. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan Yosua, Iya, satu lagi oke, pertanyaan baik, Pak. baru saya sapa Joy 08. Iya. Oke. Ya, makasih jawabannya sama Pak Dance sama kakak ini. Cuman saya mengatakan bahwa jawabannya tadi itu kan bukan menciplak atau apa, bukan. Di sini tetapi kamu saya tidak cuma berhak menilai bertanya jawaban mengapa dek ya. sejarah Islam. Yosua, di sini kamu tidak berhak menilai jawaban kecuali kami lagi praktek depan dosen. Kamu menilai jawaban kami benar atau salah. Di sini kamu mendapat ilmu pengetahuan dari kami. Itu hak yang kami berikan kepada kamu. Jadi kamu di sini hanya bertanya saja, bukan menanggapi jawaban karena kamu tidak layak. Oke, sebagai Oke, penanya siap. Kristen, kamu hanya berhak mendengarkan jawaban saja, kecuali kamu membantah dengan data. Kalau kamu tidak tahu dan kamu mendebat kami dengan ketidaktahuan kamu, kami sia-sia, itu debat kusir. Oke, jadi di sini kami sudah menjelaskan kenapa, maka kami jawab alasannya. Oke, maka pertanyaan selanjutnya silakan. Setelah itu saya kasih kesempatan Jo untuk bertanya. Kamu standby dulu, nanti kamu boleh bertanya lagi dan gantian. Silakan, pertanyaan selanjutnya siap. apa Ucil? Ya, jadi saya bertanya lagi ya. Oke. Ya, di dalam agama kakak atau di dalam literasi agama kakak, ya, bangsa Quraisy ya atau suku Quraisy itu sebelum Muhammad jadi nabi itu mereka udah menyembah Tuhan negeri mereka itu ya. Karena Ka'bah itu sudah Salah, ada. Mereka salah. tawafnya itu Kamu di sini tidak berhak menjelaskan agama saya. Itu barusan kamu berusaha untuk menjelaskan, udah lama sok menjelaskan salah pula ya, Kristen ya. Jadi gini, tidak ada ceritanya bahwa orang Quraisy itu sudah menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak, mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu adalah Allah, tapi mereka menyelewengkan dengan menyekutukan Tuhan seperti umat Kristen yang menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak cukup menyembah satu Tuhan. Padahal dengan menyembah satu Tuhan hidup kita sudah sempurna. Tapi kalian nggak tahu, entah kenapa pengen banget nyembah banyak Tuhan karena perselingkuhan kalian terhadap Tuhan. Kalau kalian nggak mau dipoligami, oke lah, nggak apa-apa, tapi kalian mempoligami Tuhan ini yang nggak layak. Nah, jadi tolong kamu bertanya saja, bukan menjelaskan, karena kamu nggak layak, kamu Kristen. Sedangkan menjelaskan agamamu aja kamu nggak layak di sini, apalagi menjelaskan agama saya. Maka kamu boleh bertanya saja. Tolong ya, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia silakan balik lagi ke SD, tentukan, belajar lagi definisi bertanya dan menjelaskan. Tadi itu bukan bertanya ya, kamu menjelaskan. Silakan bertanya saja. Ya, pertanyaan selanjutnya. ya. Susah ya bertanya aja ya. Bertanya aja susah ya, apalagi menjelaskan ya. Iya, Lanjut. bertanya aja gampang ya. Ayo dah, Saya bertanya aja, silakan bertanya aja. Iya. Mm-mm. Nah, di sini aku ingin bertanya, kenapa di dalam Kenapa? kitab kakak Iya. tidak menjelaskan tentang biografi Muhammad? Oke, Sedangkan bagus, dia bagus, bagus, meninggal bagus.
Bagus. Sedangkan dia meninggal puluhan tahun, baru Bagus. seorang dari Jepang yang Oke. menuliskan buku Sirah Nabawiyah itu menjelaskan Aduh, ini menjelaskan tentang lagi. Diam ya, biografi cukup beliau. pertanyaannya. Ini apa sih, ngomong apa sih orang Jepang menuliskan biografi? Nggak jelas kamu itu ya. Ya jelas lah, Al-Quran itu tidak menuliskan biografi Nabi Muhammad, karena Al-Quran bukan buku biografi kayak kitab kamu. Kalau kitab kamu itu campuran, ada biografi. Sorry, di dalam kitab kamu, ini jangan samakan kitab kamu dengan kitab saya. Kitab saya itu kalam ilahi. Kitab saya adalah firman Allah yang Allah ingin sampaikan, bukan kitab request apa yang ingin kami dengarkan, tapi kitab yang Allah sampaikan apa yang Allah kehendaki untuk kami dengarkan. Iya, saya paham. Di kitab kamu itu ada penyelewengan biografi. Di dalam Matius dan Lukas terdapat biografi Yusuf, tapi dituduh sebagai biografi Yesus. Agak lain memang ya. Tetapi tolong ya Yosua ya, kenapa Al-Quran tidak menuliskan biografi Nabi Muhammad? Inilah hebatnya Quran. Seharusnya kalau memang Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya yang paling banyak diceritakan di Quran itu Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa? Tentulah sebagai pengarang kitab, Nabi Muhammad ini ingin mengeksplor dirinya, ingin memverifikasi dirinya, ingin mengafirmasi dirinya. Seharusnya yang banyak diceritakan di Quran itu adalah Fatimah, Abdullah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Muhammad SAW, Fatimah dan keluarganya. Kan kalau itu karangan Nabi Muhammad. Tetapi masalahnya Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya yang paling banyak itu bukan cita Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak sedang menceritakan dirinya. Karena Nabi Muhammad itu seorang penyampai firman ilahi. Maka yang paling banyak diceritakan di dalam Quran itu justru Nabi Musa. Aneh bukan? Kok bisa ya Nabi Musa lebih banyak diceritakan, setelahnya baru Yesus, Nabi Isa. Kok Nabi Muhammad ini nggak menceritakan tentang keluarganya ya? Inilah hebatnya Quran membuktikan bahwa Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena kecenderungan psikologi manusia, kalau dia mengarang kitab kayak Paulus nih, coba kamu lihat karangan Paulus, semuanya sibuk menceritakan dia dan pertobatannya, tentang betapa hebatnya dirinya, ada tentang Nur Tuhan dalam dirinya. Karena dia ada kebutuhan untuk memperkenalkan dirinya supaya diterima, ada kebutuhan untuk mempromosikan dirinya. Maka inilah kenapa Al-Quran tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad terlalu mendalam. Karena memang Quran bukanlah biografi Nabi Muhammad. Ya, karena Quran adalah kalam ilahi. Beda dengan kisah para rasul, Efesus, Korintus, Galatia. Itu menceritakan tentang Paulus semua rata-rata. Karena memang buku karangan Paulus ini menceritakan tentang dirinya. Karena ada kebutuhan untuk diterima. Kalau Nabi Muhammad lu mau terima juga silakan, gak terima juga gak apa-apa. Yang penting Nabi Muhammad menyampaikan kalam ilahi. Seperti itu. Inilah bukti saudaraku, pertanyaan kamu bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Justru pertanyaan kamu membuat aku semakin sadar bahwa Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Masa pengarangnya tidak menceritakan tentang dirinya lebih mendalam? Benar juga ya, kenapa biografinya gak diceritakan ya. Inilah bukti kalau Nabi Muhammad itu bukan orang yang suka mempromosikan dirinya seperti Paulus. Begitu Yosua. Silakan pertanyaan terakhir, setelah itu kita sapa Joy 08 ya. Silakan. Yang terakhir ya, saya ini ya tolong jawab pertanyaanku dengan baik ya. Pertanyaan kamu dari tadi kita jawab dengan baik kok. Nggak usah minta Iya. tolong, kita udah kasih yang baik kok ya. Iya. Jadi ya maksudnya biar kita saling mengerti apa yang dijawabkan, saya puas. Iya, kalau saya ini bukan memuaskan tapi menjawab. Kamu ngerti atau nggak ngerti itu bukan urusan saya. Terakhir pertanyaannya, silakan jangan buang waktu aku Bunda juga Gembala nggak ya. butuh kakak Bunda memuaskan Gembala. diriku ya. Iya, kalau nggak butuh jangan ngapain nanya, turun. Nggak, Simple kok. maksudnya nanya, bukan maksudnya Ya udah, memuaskan silakan secara bertanya, nggak usah pribadi curhat gitu. ya. Di sini bukan ruang tempat berdoanya Kristen di mana bercurhat tentang dosa terus dosanya diampuni. Bukan ya. Di sini tempat bertanya, Islam menjawab. Silakan. Oke. Ya, jadi di sini Iya, pertanyaan saya, iya. di dalam apa namanya kitab Apa? saudari Saudari. ya, itu
dia menceritakan tentang surga itu seperti ini dan seperti itu ya. Betul Tolong sekali. jelaskan, iya. Jelaskan Tolong apa? jelaskan Iya. bahwa benar-benar surga itu begitu ada dan di dalam kubur itu benar ada siksaan kubur. Mantap. Gitu. Ini bagus sekali Oke. pertanyaannya Yosua. Iya, di mute ya. Kamu sudah pertanyaan terakhir tapi di sesi ini ya. Nanti kamu setelah Jo baru kamu boleh lagi. Di dalam Quran menjelaskan tentang surga. Coba jelaskan apakah surga itu betul-betul seperti itu? Ya iyalah. Yang namanya surga itu bukan tempat kita mendoa-doa Tuhan, menyanyi-nyanyi sepanjang masa sampai kekal sampai pinggang gacor sakit, enggak. Yang namanya surga itu tempat menikmati kenikmatan. Ada suami yang mau dinikmati, ada anak yang mau dinikmati, ada makanan yang mau dinikmati, ada pasangan yang mau dinikmati. Masa di surga tempat berdoa-doa terus? Masa di surga tempat nyanyi-nyanyi sepanjang masa? Karaokean 2 jam aja kita udah bosan. Surga itu bukan tempat membosankan, tempat malaikat berontak, bukan. Surga tempat kita menikmati apa yang memang nikmat. Salah satu kenikmatan di dunia yang sering dicari orang, yang orang patah hati karena nggak dapat nikmat itu adalah pasangan. Makanya banyak orang bundir karena nggak dapat pasangan yang sesuai dengan yang dia mau. Jadi surga itu tempat menikmati kenikmatan, bukan tempat menyiksa diri, ya, bukan tempat membosankan diri, ya. Nah, jadi kenapa surga diceritakan seperti itu? Ya karena surga tempat kenikmatan. Cukup ya Yosua ya, terima kasih pertanyaannya ya. Bukan surga tempat orang menyiksa diri. Ya, bukan tempat orang nyanyi-nyanyi sepanjang masa. Oke, Diam Kak. dulu, udah ya. Terima kasih ya. Nanti kamu hanya mendengar aja. Oke, kita sapa dulu ada Jo 08. Silakan perkenalkan agamanya, Pak. Oke, assalamualaikum. Saya Joy. Agamanya, Pak? Agamanya Muslim, Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau bertanya kepada Pak Dance, ke saya atau ke Nandar? Gini Bu, semuanya lah ya. Siapa yang bisa jawab silahkan. Yang jadi fenomena sekarang ini kan, kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali lah yang sudah convert Muslim. Tapi ada lagi satu sisi, kalau nanti semuanya sudah Muslim, kiamat makin dekat. Nah, satu sisi lagi kiamat mau dekat. Nah, Pertanyaannya, Pak? Ya ini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Apakah memang benar-benar apabila nanti semuanya sudah tauhid, tidak ada lagi yang kafir, benar-benar kiamat itu akan terjadi? Itu aja saya. Bukan begitu. Bukan begitu eskatologinya ya Pak ya. Kiamat itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Kenapa sebelum kiamat itu apa saja rentetan peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, ada peristiwa atau fase di mana turunnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Di mana ketika pada waktu itu tidak ada yang bisa membantah bahwa dia hanyalah seorang utusan. Artinya agama Islam ini akan masuk ke seluruh pintu, tak tertolak, tak terbantahkan. Tetapi tidak semua memang orang menerima. Dan itu eskatologi. Lalu apa kaitannya semua orang menjadi Islam dengan kiamat? Nah, ketika di eskatologi Islam diceritakan Nabi Isa kemudian itu tidak selama-lamanya di dunia. Ada yang berpendapat 70 tahun, ada yang berpendapat 7 tahun, dan kemudian kembali lagi ke kafiran merajalela. Pada saat itulah terjadi kiamat. Dan pada saat itu juga sebelumnya orang-orang yang beriman di dalam dirinya itu dimatikan dengan cara baik, dengan cara yang tidak menyakitkan, dengan adanya apa ya namanya tuh duhan atau apa. Seperti itu eskatologi rentetannya ya Pak ya. Jadi bukan semua orang Islam terus tiba-tiba kiamat, bukan seperti itu ya. Ya silakan Pak Jo. Pertanyaan ini yang tadi kalau Islam sekali bertanya sudah ya, kita prioritaskan Kristen untuk bertanya. Ya? Silakan, makasih Bu. Oke. Banyak. Iya. Baca eskatologi di Islam di hadis rentetan peristiwa sebelum kiamat biar Bapak nggak bingung. Ya? Iya. Ya. Baru tahu sih Terima kasih. kalau kukira selamanya Nabi Isa itu. Ya, makanya dibaca. Dibaca rentetan eskatologi Islam. Coba Bapak cari di Google rentetan peristiwa sebelum kiamat menurut hadis. Ya, menurut Al-Quran dan hadis. Seperti itu, oke? Baru Bapak tahu apa yang akan terjadi sebelum kiamat. Oke, terima kasih Pak Jo. Silakan yang mau bertanya dan mau diskusi silakan naik. Kita diskusi dua arah boleh. Bertanya saja juga boleh tapi dengan cara yang santun. Akagami, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telah menaikkan. Terima kasih.
Sebetulnya saya ingin menanyakan perihal masalah akidah dari umat sebelah karena kebetulan kemarin saya menyimak ada konten kreator yang beragama umat sebelah ya mengatakan bahwa di umat sebelah itu tidak ada yang namanya neraka alias tidak ada hukuman setelah meninggal dunia tidak akan dihukum tapi langsung mendapatkan kenikmatan semuanya. Nah, di sini barangkali yang di bawah atau hostnya mungkin tahu jawabannya. Saya ingin menanyakan masalah akidah dari umat-umat sebelah. Nah, berarti kalau Gini Bang Akagami, bentar. Kalau kita mau tanya akidah umat sebelah terlalu banyak Bang denomnya. Ya, denom oneness, ada Tritunggal, ada Marsion, ada subordinat. Anda mau nanya yang mana? Jadi ribet nanti. Biarkan mereka saja yang bertanya tentang agama kita, biar kita edukasi tentang Islam lebih banyak ketimbang mendengarkan doktrin gereja mereka. Karena ketika Anda tahu pun doktrin gereja mereka, saya khawatir tidak menambah iman, hanya akan menjadikan bahan olok-olokan. Karena setiap mereka punya jawaban berbeda-beda. Karena mereka boleh menginterpretasikan kitab mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena mereka percaya setiap diri mereka punya Roh Kudus. Beda dengan kita. Kalau kita menggunakan kaidah ilmu dalam menjelaskan agama Islam, ada dalil, ada penjabaran para ulama, baru nanti kita boleh merasionalkan jawaban-jawaban tersebut. Ya, jadi begitu ya Bangku ya. Lebih baik biarkan mereka bertanya tentang agama kita saja, agama Islam, ketimbang kita lebih banyak mendengar penjelasan agama mereka. Oke? Terima kasih. Oke, Putrajaya, agamanya Kristen, boleh bertanya, silakan. Pertanyaannya apa? Silakan, Putrajaya. Putrajaya, dibuka mic-nya. Halo Putrajaya, dibuka mic-nya. Jadi teman-teman, kita harus memahami tetangga sebelah, ya itu nama tempat. Jadi tetangga sebelah ini, orang-orang Kristen ini, itu beda-beda. Kalau kalian mau bertanya sama mereka, pastikan, ya halo Putrajaya, agamanya Kristen ya, Kristen. Silakan, mau bertanya tentang apa? Maaf ini Mbak Uni, maaf, 1000 kali maaf. Kalau menurut agama Islam sosok baginda itu seperti apa ya? Kalian bisa gambarkan? Bisa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, amanah, tidak pernah berdusta, dan juga fatona alias cerdas. Begitu gambarannya. Ya artinya gini, kalian kan tidak bisa menggambarkan seperti apa mancung, apa putih kulitnya gitu kan? Tapi umat Islam kok percaya dengan itu gitu loh. Artinya nggak ada wujudnya seperti apa, tapi percaya dengan ajarannya gitu. Bisa Ya dijelaskan? karena untuk apa tahu wujudnya sementara ajarannya nggak diterima. Seperti Yesus yang katanya tahu wujudnya tapi ajarannya ditolak oleh seluruh umat Kristen tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Lebih baik kita nggak tahu orangnya tetapi ajarannya sampai kepada kita dan kemudian ajarannya itu rasional dan relevan untuk dijalankan dan betul-betul diikuti. Daripada katanya tahu wajahnya tapi itu bukan wajahnya, tapi itu hasil imajinasi. Buat apa mengimajinasikan muka seseorang tapi ajarannya ditolak? Seperti yang dialami oleh Bapak Yesus. Bapak Yesus itu nasibnya kasihan banget. Sudahlah wajahnya diimajinasikan oleh banyak orang. Di Eropa mukanya kayak bule, di Arab mukanya kayak orang-orang Arab, di Afrika mukanya hitam, di Jepang mukanya sipit. Kasihan beliau, mukanya diganti-ganti. Nah, terus sebentar dulu Pak, saya kan sudah bilang, ketika saya menjawab saya nggak mau diganggu. Karena hak Anda hanya bertanya, kecuali diskusi dua arah, boleh membantah. Itu pun punya data, harus buka kamera. Kalau nggak hanya bertanya saja. Nah, buat apa seperti Om Yesus yang konon katanya wajahnya diketahui padahal itu bukan mukanya. Itu hasil imajinasi. Hasil imajinasi seniman yang diklaim muka Yesus. Padahal mukanya nggak kayak gitu. Mukanya beragam. Ada yang mukanya kayak gini. Saya naikin ya sebentar ya Pak Putra ya. Buat apa kayak gini Pak? Nih, mana nih Abang tadi? Udah Iya, turun. walaupun kan begitu aja. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Hah? Apa? Ya kita yakin dengan gambar itu gitu. Karena Itu kan namanya menipu diri sendiri, Bang. Kalau mukanya gini, dari mana Anda bisa tahu mukanya seperti yang digambarkan sekarang itu? Itu kan hasil imajinasi. Gini, baginda itu kan lahir di abad ke-7. Bang bentar Bang.
Bang, Lebih bentar rendah. ya. Sebentar, Kenapa nggak Bang. berani Sebentar, menunjukkan? Bang. Anda ini kan bertanya, saya menjawab. Saya akan mengkomparasi. Kami umat Islam ini tidak penting bagaimana wajahnya, tetapi bagi kami adalah ajarannya itu rasional, relevan, bisa diimplementasikan atau tidak. Buat apa mengaku-ngaku tahu nama Tuhannya sendiri, tapi itu bukan, itu bukan wajah Tuhannya gitu loh. Itu kan penipuan, Bang. Itu kan penipuan, Bang. Mengatakan bahwa muka Yesus itu seperti orang Eropa itu sebuah penipuan besar. Kenapa? Karena dia bukan orang Eropa. Nah, Kalaupun wajah Anda Yesus. Sebentar. Berarti Anda Kalaupun tunggu. Anda meyakini muka Yesus itu wajah Eropa yang ada di dinding-dinding orang Kristen itu wajah asli atau wajah palsu? wajah-wajah Yesus yang ada di rumah-rumah orang Kristen, kita yakin bahwa itulah Yesus. Kita percaya diri. Oh, berarti Sementara memang tunggu sebentar. Yang wajah Yesus yang di dalam dinding orang Kristen itu yang mana? Nih, sebentar ya. Saya bingung soalnya yang mana? Pilih salah satu ya. Bentar. Kalau kita pergi Sebentar, Pak. Pak, yang mana soalnya banyak, Pak. Bentar ya, Pak, di dinding orang Kristen itu banyak. Bentar ya, Pak ya. Saya mau minta tanya yang mana ya? Yang mana nih? Pilih, Pak, yang mana? Yang mana, Pak? Yang mana? ya nomor Yang 2, mana? nomor 3, 4. Oh, ini bener. Waduh, jadi dia berubah-ubah muka ya? Ntar dulu, artinya Yang mana, itu Pak? yang Yang mana, itu yang- Pak? Yang mana? Yang mana mukanya yang bener? ya ini nih nomor berapa? Yang mana? Yang nomor berapa? 1, 2, 5, 6, 7, 8, Oh, jadi 10. 10 itu dia. Ini juga. Ini juga itu, ya. Ntar dulu, Ini ya. itulah yang selalu dipajang orang-orang Kristen. Sebentar, Pak. Saya mau ini dulu konfirmasi. Satu, Pak. Bingung, Pak, saya, Pak. Saya mau memastikan yang mana. Sementara kita kan tidak tahu Pak, seperti apa yang nomor sosoknya. ya karena Kayak kami gitu loh. belum pernah lihat. Iya, kami belum pernah lihat. Yang mana, Pak? Pak, yang mana, Pak? Yang Nomor mana 10. muka Yesus? Nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ya? Yang ini ya? Itulah di rumah-rumah orang ini. Kristen. Oh, Kita ini percaya dia. dengan itu. Sementara berarti Anda dia- kan tidak tahu itu seperti apa, tapi Tunggu dulu, percaya. bentar dulu. Ih, berarti ini muka Enggak. Yesus. Aduh, kenapa sih? Itu kayak Ini- kami kayak yakini. Iya, Itu yang dari kami mana Anda? yakini. Dari mana Sementara Anda tahu kalau itu dia? Sosok yang Anda sembah itu Aduh, tidak Pak, tahu seperti bentar. apa. Pak, Gitu loh, jelaskan Pak, bentar, dulu. Pak. Pak, sabar. Lagi puasa, Pak, saya, Pak ya. Iya, selama berpuasa ya. Selama menjalankan puasa. Saya mau tanya. Dari mana Bapak tahu kalau itu muka Yesus? Itulah keyakinan kami. Kalau keyakinan itu kan kita percaya. Oh, walaupun yakin aja. Oh, yakin aja walaupun itu bukan. Unir, Oh. Pak. Kamu Ya, harus bentar, bisa bentar. membedakan logika nalar dengan iman. Iman itu kan percaya walaupun tidak melihat. Itu bedanya iman. Ya, bentar. Sementara Anda percaya tapi sosoknya nggak tahu seperti apa. Iya, karena kami percaya sama ajarannya bukan mukanya. Ini. Bertanya, saya menjawab. Kalau Bapak percaya muka orang Eropa yang di dinding orang Kristen itu adalah Yesus, silakan Bapak menipu diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi jangan ajak kami ikut-ikut. Iya, nggak Yang saya apa-apa, tanya, nggak apa-apa. Saya bukan orang Kristen yang mau menipu diri, Pak. Kami bukan orang bodoh. Kalau kami itu nggak tahu, ya nggak tahu, jangan sok tahu. Mata Anda, kami itu menipu, itu tidak Ya menipu masalah. diri sendiri lah. Ya kalau nggak masalah Artinya bagi kami- Anda juga nggak apa-apa, Pak. Sementara Pak. Anda kan ada bilang Ya kita kenal nggak mau maka ke orang tak- Kristen. Kami nggak mau ke orang Makanya Kristen, Pak. kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda bisa Kami mengenali kenal. itu? Anda tidak Dengan mengenal. cara melihat Coba, sifat mengenal kok siapa bilang kami nggak kenal, bagaimana? Pak. Sosoknya bagaimana? Kami Jelaskan tahu dulu Anda beliau itu tidak. beli itu. Ini apa sih orang nih? Pertama mengenal itu bukan karena lihat mukanya, Pak. Itu Terus dari namanya mana tahu. Dari Mengenalnya dari sifatnya, dari sifatnya. Gimana Anda tahu sifatnya? Dari hadis dan Al-Qur'an bahwa dia adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada sosoknya seperti apa Anda tidak tahu. Kok coba Ya jelaskan. tahu, dijelaskan di Al-Qur'an dan hadis kok kalau beliau itu adalah orang baik, tidak pernah berbohong seperti Yesus yang suka berbohong. Ya artinya Artinya? kulitnya sawo matang apa putih apa Ya mancung apa nggak Kok tahu, Pak. dirahasiakan gitu?
Kenapa Bukan dirahasiakan? dirahasiakan. Karena kami mementingkan ajarannya bukan mukanya. Buat apa mukanya tahu tapi itu hasil imajinasi, Pak? Peribahasa mengatakan kenal maka sayang, tak kenal tidak sayang. Kan Kami gitu. kenal kok. Siapa bilang kami nggak Anda kenal Nabi Muhammad? mengenal orang itu kalau nggak mengenal Dari sifatnya. Kan mengenal itu bukan dari mukanya. Anda mengenal sifatnya kalau nggak tahu orangnya gimana? Tahulah kami. Siapa bilang kami nggak tahu? Kami diperkenalkan Nabi Muhammad. Gambarkan seperti apa? Ilustrasikan dulu Ganteng. gimana? Ganteng orangnya. Seperti apa? Ganteng nih. Hidungnya mancung. Oh iya dong. Orang Arab kan hidungnya mancung-mancung semua. Kita lihat video-video itu biasanya ada apa-apa sembahyang berjamaah. Nah, dia wajahnya diburamkan. Ada saya lihat di video teman itu. Ya wajahnya karena gini Pak, kalau kami buat mukanya misalkannya seperti yang kami buat itu namanya penipuan Pak, seperti yang dilakukan umat Kristen, Tidak menipu diri penipuan, sendiri. Yang jelas kami percaya dengan itu wajah Yesus. Ya karena Bapak mau ditipu, kita beda. Saya nggak mau ditipu, Bapak mau ditipu. Kan Bapak suka ditipu dan suka menipu diri, kami nggak mau, kita beda. Makanya saya bilang Heeh. Kita beda Pak. Bapak tuh suka menipu diri sendiri dengan mengambil muka Tuhan Bapak yang imajinasi. Kalau kami nggak suka berimajinasi tentang wajah Nabi kami, kenapa kami nggak mau berbohong? Karena kami boleh berbohong dalam 3 hal saja, bukan dalam memuliakan Tuhan. Kalau kalian kan boleh berbohong dalam memuliakan nama Tuhan. Kalian kan boleh bikin-bikin gambar Tuhan kalian, padahal itu bohong. Ya, kita beda. Nah, saya tahu kok fisik Nabi saya seperti apa. Loh, kok Bapak turun? Bapak jangan mentang-mentang Bapak suka dikibulin sama pendeta. Bapak ajak kami supaya kami membohongin diri sendiri. Kami nggak mau. Karena buat kami itu bukan wajahnya, tapi ajarannya Pak. Ya, halo Rames. Ya, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya Jamet. Silakan Jamet bertanya tentang Islam boleh, menjelaskan Kristen juga boleh. Asal tidak boleh membodoh-bodohi kami di sini ya. Jamet, silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak saya mau kasih data. Kalau kalian nggak mau bertanya, saya mau kasih informasi terbaru nih. Rames ya, oke. Teman-teman, Ini ya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara yang menjalankan. Oke, ada lagi, ada pertanyaan? Sebenarnya saya ingin tahu, seringkali kan saudara-saudara dari Muslim itu sering membawa satu dalil dalam An-Nisa 3 bahwa itu adalah dasar dari poligami. Nah, saya sebenarnya ingin tahu tentang hal itu karena di sana dikatakan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahi satu saja. Nah, setahu saya itu manusia tidak ada yang mampu berlaku adil. Bagaimana pendapatnya tentang hal itu? Iya, bagus sekali ya. Jadi yang menikmati merasakan ketidakadilan dan keadilan itu seharusnya kan si istrinya ya. Kalau si istrinya ketika dia tidak mendapatkan perlakuan adil dalam mata pandangan manusia tetapi dia ridho dengan hal itu tidak menjadi dosa. Contoh, saya punya suami. Kemudian beliau membagi waktu. Ya, saya cuma dapat 2 hari dalam seminggu. Tapi istri yang kedua dapat waktu 4 hari dalam seminggu. Itu kan tidak adil ya. Karena memang manusia nggak bisa bersikap adil. Tapi kalau saya ridho dan saya tidak masalah, suami saya tidak berdosa. Begitu. Makanya di dalam Islam itu standar ukuran mampu berlaku adil itu diukur dari manusia atau standar keadilan menurut Tuhan? keadilan menurut Tuhan itu berbeda dengan keadilan menurut manusia. Kenapa? Absolut mutlak keadilan Allah tentu tidak akan ada yang terzolimi. Tetapi manusia beda. Makanya Tuhan kami itu Tuhan yang memberikan solusi. Contoh, situasi dan kondisi. Saya misalkannya kan saya sudah kasih kamu ini nih pandangan. Saya istri pertama, adik saya istri kedua, ya saudari saya istri kedua. Suami saya memberi saya waktu 2 hari, sementara dia dapat waktu 4 hari. Kenapa? Karena dalam pandangan manusia itu tidak adil. Tapi ketika saya ridho dengan hal itu, bagi Allah itu adil. Kenapa? Yang menjadi korban kan saya lah. Kalau saya tidak merasa jadi korban, kenapa suami saya harus masuk neraka gitu? Jadi di dalam Islam itu, adil itu bukan perkara seimbang dan sama. Adil itu sesuai pada porsinya. Contoh, saya istri pertama anaknya 3. Saya dapat uang jajan 10 juta.
istri kedua dia baru single, maka dia dikasih uang jajan 3 juta. Dalam kasat pandangan manusia itu tidak adil. Tetapi ketika itu sesuai pada porsinya, bagi Allah itu adil. Kenapa? Tidak ada yang terzolimi. Seperti itu. Jadi manusia itu memang tidak bisa bersikap adil, tetapi mereka boleh menginginkan menikahi lebih dari 1 istri. Kalau mereka mampu, ya silahkan. Kalau seandainya ada nih contohnya Jamet menikah dengan Rasmi dan Darni. Si Rasmi karena udah tua jelek, dia nggak masalah, hanya ditemui 2 kali dalam seminggu. Si Darni nggak mau, dia masih muda dan dia masih kuat. Maka menurut si Rasmi nggak apa-apa lah, aku cuma 2 hari aja. Ya, si Darni bilang ya harus aku 4 hari kan aku lebih kuat daripada kau. Nah, kalau tidak ada korban, kenapa harus menjadi sebuah kejahatan? Karena kejahatan itu harus ada 3 faktor. Kezoliman itu harus ada 3 faktor. Pertama, perbuatan zolim. Kedua, korban kezoliman. Ketiga, pelaku kezoliman. Kalau perbuatan zolimnya dianggap zolim, misalnya kamu bilang, dia mencuri. Lah, yang diambil punya bapaknya sendiri, nggak ada korbannya. Kok kau pula yang nuduh-nuduh dia korban? Kan itu namanya kan tidak adil. Jadi, yang mengukur keadilan memang Allah. Tetapi Allah memberikan izin kepada manusia untuk menjalankan kehidupannya seperti yang dia sanggupi. Saya sanggup dinikahi 2, saya sanggup. Saya sanggup cuma dikasih jatah 2 hari. Saya sanggup cuma dikasih uang jajan 5 juta. Saya sanggup. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tidak ada yang tersakiti kan? Jadi kenapa harus menjadi dosa? Jadi bisa kok laki-laki menikah lebih dari 1. Ya, bisa. Ya, dari Seperti itu. penjelasannya saya paham, dari penjelasannya saya paham. Tapi yang saya dijadikan dasar ini kan dikatakan Anisa 3. Nah, saya minta Anisa 3 itu standar yang dimaksud di situ, yang mampu berlaku adil itu standar menurut Tuhan atau menurut manusia, itu yang saya tanyakan. Kalau menurut manusia seperti yang saudara katakan, saya tidak menemukan di situ ada standar untuk manusia. Nggak ada di sini mungkin standar saudara adil bisa standar ini. jelaskan. Kalau Al-Quran ini bicara itu tentu tentang apa yang Allah kehendaki. Yang dimaksud di situ adalah standar yang diberikan oleh Allah, bahwa Allah berfirman manusia itu tidak bisa bersikap adil. Tapi kalau kau mampu ya silakan, itu kan kembali kepadamu. Nanti kalau kau mendapat kesusahan di dunia, istri kau banyak tingkah, kau pusing kepala karena binimu yang satu minta ini, itu urusanmu. Karena Allah memberikan kesempatan kepadamu untuk menikmati apa yang Allah berikan. Dan tidak menjadi dosa kalau seandainya tidak ada yang terzolimi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Begitu Jamet ya. Dan by the way Jamet ngapain tanya poligami? Kok Kristen? Sebenarnya kalian itu bukan, jangankan poligami ya, nikah aja nggak diajarkan. Karena Yesus tidak menikah. Ya. Begitu ya Jamet ya. Oke. Jamet, saya mau kasih informasi terbaru. Jangan ke sana dulu. Ini kan Oke, pertanyaan selanjutnya. Enggak, sebelum kamu bertanya. Tadi menurut Bentar, sebelum kamu bertanya lagi saya memberikan informasi ya. Teman-teman, ada informasi bagus baru ingin saya berikan. Seorang perempuan, ini saya putarkan videonya dulu ya. Ini cukup luar biasa menjadi tema diskusi dalam 3 hari ke depan mungkin ya bagi saya ya. Ini informasi yang sedang viral di luar negeri, seluruh dunia lah ya. Tentang seorang wanita bernama Lily Philip. Kita dengarkan ya. Rekornya apa? Rekornya adalah Bobo dengan 1050. Big 1000 was completely done. Bonnie Blue, seorang content creator OnlyFans asal Inggris ini mengklaim bahwa dia itu berhasil memecahkan rekor. Rekornya apa? Rekornya adalah Bobo dengan 1057 pria dalam 12 jam. Dia tuh mengklaim bahwa dia itu melakukan ini dari jam 1 siang sampai jam 1 pagi. Dan kalian bakal kaget, dia ini merupakan sahabatnya dari Lily Phillips. Ternyata 2 wanita ini merupakan wanita yang problematik ya. Nah, oke, ini tema bagus teman-teman ya. Jadi ada sebuah cerita seorang wanita bernama Lily Philip. Lily Philip ini memecahkan rekor bobo dengan 101 laki-laki dalam 1 malam. Nah, apa kaitannya dengan agama? Ini dia. Menariknya si Lily Philip ini habis bobo sama laki-laki 101 orang. Habis itu dia dibaptis, guys. Enak banget jadi Kristen ya, guys. Ini kali definisi pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga ya. Jadi si Lily Philip ini guys, habis bobok dengan 101 laki-laki, dia dibaptis. Setelah itu dia merasa kedekatan dengan Yesus Kristus. Maka dugaan aku selama ini benar ya, kenapa Yesus gak pernah mendatangi aku? Apa karena aku gak pernah bersundal ya? Jadi ini menjadi pertanyaan di otak aku. Apakah betul-betul Kristen punya mindset bahwa kalau lu udah berbuat nista, asal lu datang kepada Yesus, kenistaan lu langsung dibuktikan begitu, dibenarkan sama Yesus?
Enak banget ya, bobo sama 100 orang laki-laki, habis itu dibaptis, surga menunggu. Wah, keren banget ya. Gimana menurut lu tuh Jamet? Silakan Jamet. Ya, kalau tentang itu kan orang kan manusia masih diberi kesempatan untuk tobat. Nah, Oh gitu ya. ya kita kan manusia kan semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang namanya Oh, sama dosa aja. adalah tetap dosa. Tunggu. Jadi kalau si Lili Philip tidur dengan 101 laki-laki dengan ibu-ibu yang cuma ngintip duda mandi, itu sama-sama masuk neraka? Atau sama-sama masuk surga kalau dia terima darah Yesus? Kan seperti yang saya katakan bahwa semua manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Yang Enggak, ada yang saya mungkin tanggapi dia, itu dosa kecil, dosa besar. Sebentar. Enggak, yang Ya, saya tanggapi dosa itu kecil, dosa dosa besar. Berarti kalau ada orang mencuri karena lapar di supermarket, mengambil 1 butir roti dengan koruptor 27 miliar, sama-sama hukumannya sama-sama. Kalau dia sama-sama berdua tobat sama Yesus, masuk surga dua-duanya. Kalau sama-sama nggak bertobat, masuk neraka dua-duanya sama. Oke. Kalau tidak orang adil tentang sekali Tuhan ini. melakukan dosa besar, dosa kecil, ya namanya bukan dosa lantaran dosa kecil terus tidak termasuk dalam dosa kan? Tetap dosa kan? Atau karena lantaran dia melakukan dosa kecil terus tidak dinyatakan itu dosa, kan tidak demikian juga. Nah saudara, saya ingin kembali dulu Enggak, yang kepada saya tanya tadi, tuh bukan biar itu, supaya kita terarah. Jamet belum Biar selesai. supaya terarah dulu. Coba dijawab dulu, apakah orang yang mencuri roti karena lapar di Alfamart dengan koruptor 1 triliun itu sama-sama? Dosanya sama dua-duanya? Kan tadi saya sudah bilang bahwa dosa ya tetap dosa, saudara. Sama. Hukumannya sama. Karena dia begini, apakah dia mencuri, ya kan? Terus karena dia mengambil apa yang bukan miliknya, terus menjadi tidak mencuri lagi gitu. Karena mengambil hanya untuk kebutuhannya dia. Memangnya semua Kan dosa itu tidak, mendatangkan tetap dia maut ya? termasuk dalam Hukumnya tetap maut ya? tetap itu tergolong dosa, tetap dosa ya dosa gitu loh. Tidak ada dosa menjadi Tetap benar. hukumnya Tidak tetap masuk demikian. neraka gitu. Enggak, tentang hukuman itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Saya bukan Tuhan. Ya. Enggak, kalau di dalam yang Tentang- kamu yakini, Sebentar, tentang kan kamu yang bilang tadi. Jamet, kan kamu yang bilang tidak ada dosa besar, dosa besar, dosa kecil. Berarti di hadapan Tuhan kamu, pencuri roti karena lapar di Alfamart lalu dia makan roti itu 1 karena dia lapar, dengan koruptor 1 triliun itu sama di mata Tuhan. Di mata Tuhan tuh dosa tidak akan berubah menjadi tidak dosa. Saya sudah katakan itu. Mau dosa Bukan. kecil, mau dosa besar, tetap Sama dosa. saja, sama saja. Akan tetapi masalah Tunggu, aku rekam dulu, penghukuman- bentar, aku rekam dulu ya. Bentar. Rekam dulu nih, bagus nih. Oke teman-teman, hari ini kita mendengarkan lagi penjelasan kekristenan dari saudara kita Rame, seorang apologet Kristen yang sudah sering diskusi lintas agama, di mana dia mengatakan di Kristen itu teman-teman tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau kalian misalkannya mencuri satu roti karena lapar di Alfamart dengan koruptor 1 triliun, itu sama saja di hadapan Tuhan mereka, dosanya sama. Betul Jamet, begitu? Ya, jadi kalau di dalam iman kekristenan dosa tetap dosa, mau dosa kecil mau Bukan dosa itu, besar bukan itu itu yang saya tetap tanya. termasuk Sama. dalam golongan sebentar, mau dosa kecil mau dosa besar tetap dalam golongan dosa, Bukan tidak itu berubah yang saya menjadi tanya. tidak dosa. Saya nggak Nah, nanya itu. tentang Yang saya tahap tanya itu penghukuman sama nggak? Sama sebentar. nggak kualitasnya di depan Tentang Tuhan tahap kamu? penghukuman, saya sudah menjelaskannya bahwa dosa Sama. ya dosa tidak akan berubah Sama. menjadi tidak dosa. Kedudukannya gitu loh. sama. Kedudukannya sama. Ya kedudukannya sama-sama dosa kan? Bukan dosanya, kedudukan kualitasnya sama di mata Tuhan, sama-sama kalau dia bertobat dua-dua masuk sama-sama surga. dosa. Kalau Sama-sama Oh, sama. dosa. Oke, Di mata terima Tuhan kasih. ya dosa. Oke, udah. Dosa ya Sebentar aku ini. bukan berarti Jadi tidak teman-teman dosa. udah tahu ya, Tuhannya umat Kristen ini kalau dinilai dalam pandangan Islam sangat tidak adil ya, karena menghukum sama orang yang mencuri karena lapar dengan Bukan orang yang menghukum koruptor. sama. Saya tidak membahas tentang Terus? penghukuman. Penghukuman itu kan Katanya tadi haknya dosanya Tuhan, bukan sama. haknya saya. Gimana sih? Katanya nggak ada dosa Tentang besar, dosa dosa, dia kecil, dosa sama-sama dosa. gitu loh. Upah dosa Bukan- kan adalah bukan maut dosa. kan? Nggak, Upah dosa kan gini, adalah maut. begini, Uni. Gimana sih? Uni, apakah dosa Ini gimana sih? lantaran dosa kecil terus berubah Ya tetap nggak jadi dosa, tapi gitu? dosa besar, dosa kecil.
Kalau di Kristen kan nggak ada Tetap dosa besar, dosa, dosa kan? kecil. Memang tetap dosa. Kan Yang saya saya bahas tanya itu dosanya, sama saya tidak nggak? membahas besar Seorang kecilnya. pencuri dalam Kristen, upah dosa adalah maut, betul? Ya. Kalau ada orang mencuri satu roti di Alfamaret, dan kemudian ada koruptor 1 triliun mengambil uang negara, sama-sama maut dua-duanya. Itu kan tetap dapatnya dosa, sama-sama dosa. Yang saya tanya itu Masalah sama-sama maut nggak? penghukumannya, masalah Aduh, ya udah kalau gitu kamu upah nggak dosa tahu. adalah maut, Ya udah berarti tinggal, ya udah bilang aja nggak tahu. kalau upah Gini dosa loh, adalah maut, dengan berarti cara yang kamu namanya manusia menjawab, berbuat dosa itu Bro, pasti maut. sebenarnya Mau itu kamu dia dosa sudah kecil, menjawab. mau dosa besar, tetap Iya. maut gitu. Oke, kalau gitu coba kamu jelaskan kepada saya dalam 1 Yohanes pasal 5 nomor 16 sampai 7. Silakan. Baca ayatnya. Kalau nggak saya bacakan. Saya bacakan ya. Ya terus yang tadi kita diskusi belum selesai ini. Ya karena Yang ini tadi saya itu lagi bertanya kamu karena kamu kayaknya berbohong deh. Nih, 1 Yohanes Oh. pasal ke-5 nomor 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang benar yang mana? Upah dosa adalah maut, semua dosa mendatangkan maut, atau ada dosa yang tidak menimbulkan maut? Katanya nggak ada dosa besar, dosa kecil. Ternyata ada loh dosa yang tidak mendatangkan maut. Gimana dong itu? Oke, saya jelaskan. Dosa yang tidak mendatangkan maut di situ, maut yang dituju adalah membunuh. Itu kan berarti tidak mendatangkan maut, tidak tidak membunuh itu berarti tidak membuat orang menjadi mati kan. Nah, itu kalau ada adalah seorang dia melihat tidak saudaranya mengambil berbuat apa yang dosa, bukan bagiannya. yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Tapi ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, di sini dijelaskan. Upah dosa Di sini adalah dijelaskan maut nih. di sana. Iya. Upah dosa Gimana? adalah maut di sana, bahwa manusia itu kalau sudah berbuat dosa pasti mati. Nih, Akan jadi mengalami mereka- kematian. Iya. Nah, sedangkan Terus? upah dosa yang Anda bawa yang tadi di 1 Yohanes itu adalah menceritakan bagaimana manusia untuk tidak memain hakim sendiri, yaitu membuat orang mati gitu loh. Jadi dosa besar, dosa kecil itu kan tadi nggak ada, Jamet. Terus saya tanya sama kamu, upah dosa adalah maut. Mencuri roti dengan koruptor itu sama-sama maut. Kamu bilang iya, karena itu dosa. Maka Mau pertanyaannya karena akan ternyata sama-sama mengalami kematian. iya, tetapi ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Di sini dikatakan dalam catatan fullnya, Yohanes menunjuk kepada semacam doa yang sesuai dengan kehendak Theos, sehingga kita yakin bahwa doa kita akan terjawab, yaitu doa bagi orang percaya yang lemah rohaninya yang memerlukan dukungan dari umatnya. Jadi mereka belum melakukan dosa sehingga menghasilkan kematian rohani. Nah, mereka masih memiliki kehidupan rohani tetapi lemah. Inilah dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kata kamu tadi ada dosa besar, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, itu dibantah sama kitabmu. Di dalam kitabmu itu ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang benar kitab kamu atau kamu? Hah? Yang benar ya? Paham ya apa yang saya jelaskan ya? Mendatangkan maut yang Anda teruju kepada Yohanes itu adalah membunuh. Itu Nggak maut gitu di catatan dalam fullnya. itu. Makanya aku baca catatan fullnya. Di catatan fullnya nggak gitu. Di catatan full ini dikatakan bagi orang yang percaya yang telah melakukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu kematian rohani. Kamu ngibul saya loh. Ini kan ada catatan fullnya di sini. Ini ada catatan fullnya loh di sabda itu loh. Ini bukan orang membunuh atau tidak, tapi ini cerita tentang kalau seandainya perbuatan dosa mendatangkan kematian rohani, ada catatan dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Kamu mengibulin saya. Ini catatan fullnya di sini. Itu kan artinya luas, Bun. Itu artinya luas. Nah, kenapa kamu di sini Maut malah di menipu sana saya? Dengar. Kok malah Artinya ngibul? luas. Dalam makna, misalnya saya membunuh orang, berarti itu saya mendatangkan maut bagi orang itu. Itu asumsi ada kamu dosa karena di kita. yang Bukan ada itu yang dosa maknanya, yang- Sebentar. Itu bohong banget Ada kamu. dosa yang Oke, tidak. kalau begitu, Sebentar dulu, Uni. berarti saya Sebentar tanya, dulu. dosa mencuri itu mendatangkan maut nggak? Dosa mencuri mendatangkan maut nggak?
Kan nggak ada yang mati di mencuri, situ. kalau dia tidak menghilangkan nyawa orang, berarti dia Boleh. tidak mendatangkan maut bagi Boleh. orang yang dicuri itu. Boleh. Tapi maut Berarti kalau bagi dia mencuri- tetap ada. Teman-teman dengar ya, kata si Jamet, Gitu. kalau kalian mencuri rumah orang asal orangnya nggak mati, itu boleh. Bukan boleh, Bu. Sudah dibilang dosa ya tetap dosa lah. Hanya Terus kalau apa tidak membunuh orang perkataanmu yang tadi? dengar dulu. Kalau tidak membunuh Parah orang ini, yang Oten. dia curi itu, kalau dia Terus? tidak membunuh orang yang dia curi itu, berarti dia tidak mendatangkan maut bagi orang yang dia curi itu. Tapi maut bagi dia tetap ada. Karena apa? Dia telah berbuat dosa. Gitu. Nih, kamu dengarkan baik-baik ya. Catatan fullnya adalah nih. Jadi mereka belum melakukan dosa sehingga menghasilkan kematian rohani. Mereka masih memiliki kehidupan rohani tetapi lemah. Mereka sudah bertobat dan ingin bebas dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Theos, namun memerlukan pertolongan dalam mengalahkan kuasa iblis. Ini nggak ada kaitan dengan yang kamu bilang. Kamu nipu di sini. Ini memang berkaitan dengan Nah, dosa yang kalau mendatangkan tentang kematian. Sebentar dulu, rohani, Jamet, Ya. dengar ya, Jamet. Sebenarnya saya tadi tuh udah bilang dari awal. Orang Kristen kalau mau menggoblok-gobloki manusia, ada tempat yang kalian tidak akan diganggu, yaitu gereja. Tapi room diskusi lintas agama, tempat Jonathan Nandar yang ada sayanya, atau di mana saya berada, itu bukanlah tempat orang Kristen membodoh-bodohi orang Islam. Maka jawaban yang kamu jawab harus menggunakan kaidah ilmu, yaitu pendapat dari para ahli, bukan pendapat dirimu sendiri. Kita tadi mendapatkan informasi dari Jamet. Di Kristen itu tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Lalu saya katakan, di dalam kitab Yohanes ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ketika dia berbolak-balik mengatakan bahwa ada dosa ini yang kamu tidak membunuh orang itu sudah membuktikan bahwa ternyata yang kau omongkan sudah kau bantah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau tidak ada dosa besar, dosa kecil, kenapa diklasifikasikan dengan dosa yang merenggut nyawa orang dengan dosa yang tidak merenggut nyawa orang? Bukankah sama saja? Lalu kenapa diklasifikasikan? Penjelasanmu sebenarnya blunder untuk dirimu sendiri. Membantah argumenmu bahwa dosa besar, dosa kecil itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada dosa besar, dosa kecil, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Tuhan kalian itu tidak memiliki prinsip keadilan. Karena Tuhanmu menyamakan antara pemerkosa 100 orang dengan yang cuma ngintip janda mandi. Ini adalah bentuk ketidakadilan Tuhanmu. Sementara kalau kita lihat di dalam banyak kitabmu, mari kita lihat. Kau lihat Imamat pasal 20 nomor 10. Di mana barang siapa yang berzina dengan istri orang, maka dia harus mati. Tetapi ketika Daud berzina dengan Batseba, apakah Daud mati? Tidak. Siapa yang dimatikan oleh Tuhan? Anak hasil perzinahannya. Inilah bukti kalian umat Kristen ini ketika mengatakan dalam Kristen dosa besar dosa kecil tidak ada, dibantah oleh pernyataanmu sendiri. Yang kedua, bahwa memang Tuhan kalian itu mengampuni bukan karena dosa besar dosa kecil, tapi karena suka-suka Tuhan kalian. Karena memang Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Jadi di agama Kristen itu teman-teman, Lily Philip tidur dengan 101 laki-laki dalam satu malam. Itu masuk surga dibanding saya yang tidak pernah tidur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kenapa begitu? Karena memang Yesus sudah mengatakan bahwa dia datang untuk para pendosa. Yesus itu hanya menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang benar yang kehidupannya berusaha benar seperti saya dan umat Islam tidak akan didatangi Yesus. Karena Yesus tidak mau menyelamatkan. Yesus itu menebus dosa. Artinya harus ada dosa. Jadi kalau Yesus itu bertemu dengan Henok dan Elia, itu enggak mempan karena Henok dan Elia tidak pernah berdosa. Makanya Henok dan Elia itu ke surga tanpa Yesus dan dia diangkat oleh Bapa. Jadi kalau kita lihat arah kekristenan ini sebenarnya berdamai dengan kejahatan. Kenapa begitu? Karena memang menjadi Kristen itu harus menjadi orang yang penuh dengan dosa dulu karena Yesus yang bicara. Dia akan datang menjumpai orang-orang berdosa. Nah, ini yang membuat saya terbukti bahwa Lily Philip itu langsung masuk surga
karena dia sudah dibaptis dalam nama Yesus, walaupun sebelumnya dia tidur dengan 100 laki-laki satu malam. Tapi saya yang berusaha hidup benar tidak akan masuk surga menurut Yesus, karena Yesus mengatakan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya ingin masuk surga Yesus, saya harus bersundal dulu. Hah? Kok gitu? Kalau di Islam, yang masuk surga orang-orang benar. Orang-orang hidup benar masuk surga. Orang-orang gak benar masuk neraka. Di Kristen justru para pesundal, Lili Philip, sama kakek Sugiono kalau jadi Kristen masuk surga. Aku yang gak pernah berzina sama laki-laki lain, masuk neraka. Oh gitu ya. Iya. Silakan Jamet. Ya, buat kalian orang Islam yang pengen masuk surganya Yesus, berzina dulu ya banyak-banyak ya. Kalau perlu kalian mencuri, korupsi, nanti didatangin Yesus. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Ya juga ya. Pantas aku nggak didatangin Yesus ya. Pantas Gus Dur itu nggak didatangin Yesus karena dia baik. Wah, pantas Sofiatul didatangin Yesus karena kurang ajar dan biadab ya. Pantas Fatimah Sedekah didatangin Yesus karena dia dulu Islam yang ekstrim. Pantas Taipudin didatangin Yesus ya karena dia seorang pejina. Waduh. Pantas juga lah para murtadin itu didatangin Yesus ya. Ya, kapan saya jawab ini Uni? Mau jawab yang mana? Kan memang sudah dijelaskan yang Yesus. Tadi Anda mengatakan bahwa berbuat dosa itu pasti masuk surga. Sedangkan Yesus berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan ditulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bahkan ada lagi di Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Ayat 8-nya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia binasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di Roma 6 ayat 1 sampai 2, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat keduanya, sekali-sekali tidak. Bukan karena kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalam dosa itu? Gitu. Jamet. Nah, Jamet, saya aku mau nanya. ingin Sebentar. Jamet, dari tadi sebentar, saya belum Jamet. selesaikan yang tadi. Iya, tunggu dulu, saya tanggapin dulu itu. Ini kan bukan gereja. Loh, ini kan bukan gereja. Jadi kata kamu, kalau ada orang Kristen yang berbuat dosa, pasti masuk neraka. Kalau dia sudah ikut Yesus tapi masih berbuat dosa, ya berarti dia tidak layak, dia bukan pengikut. Gitu. Oke, memangnya kalau seandainya kita jadi Kristen, kita dijamin tidak berbuat dosa lagi? Kalau yang namanya Kristen pasti dia tidak berbuat dosa. Kalau ada nggak satu orang Kristen setelah jadi Kristen dia tidak pernah berbuat dosa lagi? Ada nggak satu orang itu yang tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya setelah jadi Kristen? Saat Anda